Halo Ko Jamri, wih, inilah Halo, yang namanya Ko Jamri. Halo Ko Jamri, apa kabar Ko? baik. Baik ya Ko ya, kelihatan Pak segar sekali Pak hari ini Farid. ya Ko ya. Ya. Nah Oke. Ko, mungkin sebelum Koko mulai, boleh dong cerita ke kita, kok bisa Ko kecelakaan ini kayaknya Ko? Dari arsitek kok bisa ke upcycling bisnis ini Ko? Oke, baik. Terima kasih ya promosinya ini luar biasa dari MC-nya. Ini promosi MC. Promosi ya. Seakan-akan Endorse gratis seakan-akan ya Ko ya? seakan-akan tugas seorang MC itu tugasnya promosi ini nampaknya ya. Memang macam tugas sudah wajib nampaknya. Aduh. Oke, selamat malam ya semua peserta yang hari ini sudah. Saya berterima kasih sekali peserta itu pengen tahu ya. Karena saya menganggap barang bekas itu banyak orang nggak mau tahu. Dan satu lagi, setiap orang tiap hari membuat barang bekas. Saya nggak mengatakan sampah, lebih tepat barang bekas. Kalau sampah nanti lebih sudah jelek ya, artinya seakan-akan sudah urutan terakhir. Tapi sebenarnya itu sangat inspiratif. Oke. Kemudian saya juga berterima kasih nih kepada CD ya, hari ini sudah pengen ya kerjasama dengan kita untuk ikut mensosialisasi tentang yang namanya upcycling ini. Menarik sekali dan saking menariknya ya ini salah satu juga topik pasca doktoral saya sebenarnya nanti di upcycling juga sebenarnya. Jadi sebenarnya ceritanya menarik sekali. Saya bilang entah kecelakaan apa saya nggak tahu waktu saya buka body design saya menganggap kok ada persoalan waktu untuk menyampaikan tentang urusan desain. Akhirnya saya memutuskan mengambil psikologi industri organisasi, urusan tentang sumber daya manusia juga di situ. Ternyata menarik sekali. Jadi saya hanya tujuannya hanya itu saja. Saya akhirnya ngambil S2. Nah, Mhm. kebetulan setelah sudah selesai, terus saya sudah berlanjut, sudah ini, terus tiba-tiba kepikiran, ya baru masuk sih kemarin di manajemennya. Terus saya kepikiran begini, kok saya nggak bingung ya gimana tentang manusia ini di manage itu gimana sepertinya. Terus saya pikir-pikir, kayaknya saya nyambung sih menurut saya gitu. Sebenarnya yang tahu nyambung nggak nyambung sebenarnya dalam hidup ini kita sih sebenarnya bukan menunggu orang bilang nyambung terus kita baru nyambung gitu. Sebenarnya menurut saya itu keliru ya. Ya, keliru. Bukan salah tapi keliru. Saya pikir nanti yang paling tepat adalah ketika kita melihat itu nyambung, ya sambungkan aja. Kitalah yang tahu kita, tidak bukan orang lain seperti itu. Menurut saya seperti itu nantinya. Kemudian dijadikan nanti bisnis ini pun saya sudah tadi sekilas bilang ke tadi pagi dengan Cynthia, ini ceritanya panjang nanti tentang upcycling ini nanti menjadi sebuah andalan sampai pariwisata, sampai dengan orang yang tidak kerja dan sebagainya. Saya lihat itu sangat panjang sekali dan sampai cerita tentang kreatif juga nanti. Mungkin nanti saya akan cerita di sini sedikit tentang apa sih tadi sempat kita ngobrol sebelum masuk tentang kreatif itu apa. Kreatif itu bukan urusan seni menurut saya. Walaupun saya orang Oke. seni. Oke, Menarik kira-kira. sekali, menarik sekali. Ya, ini buat teman-teman semua, saya sangat menyarankan untuk teman-teman tidak leave dari meeting ini karena nanti di akhir sesi itu akan ada informasi penting yang akan kami berikan kepada teman-teman semua. Oleh karena itu, pastikan teman-teman tetap stay di Zoom kita kali ini karena informasi beliau itu tentunya sangat banyak sekali. So, Ko, waktu dan tempat disilakan, Ko. Oke, baik, terima kasih. Eh, Sebelum dimulai juga saya kembali lagi terima kasih dengan ketua ya, ketua dari CD Ko Surya ya sudah memberikan kerjasama bahkan sudah memberikan tempat buat saya bikin galeri di Cafe 51 sekaligus nanti tempat pelatihan. Terima kasih ya buat ini. Dulunya saya masih ingat namanya cikal bakalnya sebelum CD namanya FKDBI, FKSBI dulunya. Oke, baik. Kita mulai ya cerita-cerita ini cerita-cerita ringan aja, gak usah terlalu distresi banget atau terlalu di seriusi, tapi mungkin boleh dijadikan sebuah hal yang menarik aja menurut saya. Gak usah serius tapi menarik
menurut saya lebih tepat ya. Kalau serius kadang-kadang ya orang jadi boring, malas, bosan. Tapi kalau dibuat nanti jadi menarik, ya menarik juga sih saya pikir. Ya, oke. Kata let's dive into upcycling bisnis ini, saya menerjemahkannya sangat luar biasa sekali. Tapi dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita next sebentar. Lanjut. Slide-nya. Nah, ini dia. Dalam bahasa Indonesia ya mungkin saya orang Indonesia, mungkin setuju dengan Christian, ya kebetulan saya senang dia guru bahasa Indonesia. Saya lebih senang mencintai bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Ya kebetulan urusan saya juga nggak gitu ngerti bahasa Inggris. Oke. Kata mendulang kekayaan itu menarik sekali ya. Yaitu sebenarnya ini walaupun barang bekas, tapi menurut saya itu adalah emas. Emas bagi sebuah hal yang sangat menarik. Dan saya baru membaca satu artikel. Ya, sebenarnya upcycling itu apa? Yaitu sesuatu barang ya yang sudah seakan-akan itu akan ditinggali, tapi akan di-upsize kembali, artinya dibarukan lagi ya. Dalam sebuah jurnal yang pernah saya baca belakangan ini adalah apa? Ternyata barang upcycling itu lebih mahal lagi daripada barang baru. Ya, itu untuk penghargaan di luar negeri ya. Berbeda dengan di Indonesia. Kenapa di Indonesia kurang menghargai satu hal saya menelitinya adalah masyarakat kita itu adalah masyarakat lokal yang lebih hidup ya menganyomi dengan apa? Membuminya dari sebuah produk Indonesia, yaitu apa? Lebih ke alaminya. Kita sudah biasa untuk memahami dan memakai produk-produk yang bersifat alami. Jadi buat kita itu sesuatu yang tidak luar biasa. Jadi budaya tersebut yang mencerminkan Indonesia itu kalau pengen sebuah produk itu kalau bisa yang beling-beling, yang nampaknya mewah. Nah, tetapi tidak tertutup kemungkinan sekarang ini saya sudah melihat di dunianya desain terutama interior ya. Saya juga penggerak interior. Kalau kita bilang ini nanti upcycling ini tidak punya nilai jual, terbukti saya melihat semua kafe-kafe sekarang malah pakai barang-barang usang. Ya kan? Barang-barang usang itu ditempeli, terus dibuat ini. Loh, kok jadi malah jadi hiasan luar biasa yang orang harus mengunjungi di kafe kok malah seneng di situ. Malah selfie. Nah, itu menarik sekali. Tapi herannya masih ditolak di rumah. Tapi nanti saya ada beberapa karya yang sudah saya masukkan di dalam rumah orang kaya. Nah, ini menariknya. Saya masukkan barang bekas di rumah orang kaya yang nilainya rumahnya itu rata-rata ya udah mencapai miliaran. Bayangkan pakai barang bekas. Menurut saya itu adalah sesuatu yang menarik sekali. Oke, saya next lagi. Nah, oke. Saya cerita dikit ya. Tadi sempat udah introduction-nya, tapi saya cerita sedikit apa itu Intras. Pertama sekali waktu saya dirikan. Sebuah sejarah yang cukup tidak terduga pada saat saya ikut kegiatan HDI dulunya, kontingen dari Sumatera Utara ke Solo ya, Solo Jogja pada 2017. Di situ ada namanya rumah rempah, rumah dari sampah, benar-benar luar biasa sekali. Saya sendiri kaget sekali. Jadi di sana itu saya pulang dari sana di acaranya HDI itu kebetulan adalah acara APSDA, acara Internasional Asia Pasifik HDI ya, kumpul. Di sana sangat menginspirasi. Menginspirasi apa? Rumah dari sampah. Mungkin Anda nggak pernah lihat ya. Nanti kalau kunjungan ke Solo, saran saya mesti lihat. Benar-benar itu satu rumah, satu gedung sampah. Bila perlu, searching aja nanti di Google tulis rumah rempah nanti muncul. Tapi kan kalau lihat dari Google kan udah wujud asli gitu ya, nampaknya udah keren gitu. Tapi Anda nggak bisa lihat detailnya. Kalau Anda lihat detailnya luar biasa sekali. Nah, dari sana terus saya kembali, saya pun sama ya kebetulan sama saya studi tour sama murid-murid saya yang belajar desain di body design. Saya bawa ke sana, saya pulang saya bilang gini, kayaknya saya punya inspirasi. Inspirasi apa? Yaitu bagaimana ya kita bisa menularkan kok sedang menularkan sebuah inspirasi dari sana ke Medan. Apa itu?
bagaimana kita ikut berkontribusi seorang desainer, saya bilang gitu sama murid-murid saya. Ya kita buat apa? Ya buat produk dari barang-barang bekas, saya bilang awal saya. Nah, mungkin nggak diseriusi ya pada saat itu masih main-main, dan di tahun 2018 baru diseriusi sampai saya membuka nanti galeri ya, galeri Intrust. Nah, saya membuat kata Intrust itu sendiri adalah saya pada saat itu juga semuanya butuh sebuah inspirasi ya saya kira. Tapi itu semuanya bisa aja lahir berjalan seperti itu apabila nanti ada nilai-nilai kreatif itu sendiri. Nah, akan saya ada interest, berarti kita seakan-akan kedengarannya adalah peduli, interest ya, interest peduli. Trust itu adalah barang bekas yang sudah usang. Terus saya menambahkan sebuah pandangan bagaimana cerita interest itu lebih menarik dengan from worthless to worthy. Itu menarik sekali menurut saya. Itu saya bisa lebih memberi sebuah ruang. Saya bergerak lagi menjadikan interest itu luar biasa. Nah, selama 2 tahun galeri itu berdiri, luar biasa yang sudah kita menginspirasi semua orang, tapi satu hal yang nggak luar biasa, pengikutnya masih kurang, itu saja. Artinya hanya menjadi penonton, artinya penonton di sini adalah mengagumi, tapi kalau ngikut belum. Ya, hal itu butuh proses. Saya maklumi pada saat itu. Oke, kemudian di tahun 2021 akhirnya saya berangkat lagi menjalankan misi ini lanjutannya dengan sebuah yayasan bersama Suhu Badar Sagara, namanya Shanghai, ya masih muda. Saya bilang, Suhu yuk kita buat ini lebih serius, saya bilang. Terutama ada yayasannya. Kalau ada anak asuh atau panti asuhan, saya bilang juga. Kemudian ada apa? Ada orang-orang yang nggak kerja, kenapa sih kita bantu, dan ini bisa loh saya pikir-pikir jadi sebuah sebuah mata pencarian apabila ini memang menarik. Nanti di slide berikutnya akan lihat benar-benar ini bisa menjadi sebuah trend topik ya, yang sangat menarik, menjadi bisnis yang sangat spektakuler. Yang saya bisa lihat itu nanti adalah ke depannya sampai ke produk ekspor. Nah, di sini saya melanjuti cerita From Worthless ini, ada sesuatu yang kurang lengkap. Maka saya lengkapi dengan bumi bersih masyarakat sejahtera. Nah, di sini. Jadi di sini tugas kita di sini adalah hanya melatih orang. Kalau andai kata orang itu peduli, andai kata orang itu ingin, andai orang itu semuanya, termasuk hari ini juga kita pada webinar kali ini juga sebenarnya adalah sosialisasi lewat jalurnya kerjasama dengan CD. Nah, seperti itu. Dan saya melihat, wah positif nih kayaknya. Nah, yaitu sarjananya ya, saya yakin ini sangat positif banget seperti itu. Kalau mau lebih lanjut nanti tahu produk kita itu nanti bisa lihat di Instagram Interest Design. Kalau pergerakannya pelatihan nanti kita bisa lihat di Yayasan BKDU-nya. Jadi ini dua hal yang menurut saya dirikan ini kayak menarik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nantinya lebih jauh. Oke, next slide. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya malah punya inspirasi tambahan ya. Pada saat beberapa waktu saya mencoba menerobos ya, yaitu membina lapas terutama, atau membina banyak orang-orang, termasuk di saya masuk ke Lions Club juga tujuannya sebenarnya adalah sosialisasi. Artinya saya kepikiran adalah banyak sekali ya, saya pikir orang itu pengangguran banyak. Gitu. Kemudian banyak orang susah gitu. Susah artinya mencari pekerjaan. Hanya mengandalkan, kebanyakan saya boleh yakin dengan ijazah seperti itu. Tapi jujur hari ini, saya sampai hari ini sampai nanti pun selesai. Pasca S3 saya, ijazah saya belum pernah saya pakai, jujurnya seperti itu. Belum pernah saya pakai sebenarnya. Nah, itu tapi yang saya pakai adalah sebuah keahlian saja sehari-hari seperti ini. Nah, jadi kita punya harapan ya, Indonesia itu adalah negara kreatif sebenarnya. Terutama kita dengar dari Pak Jokowi itu sudah menebarkan ada beberapa provinsi yang sudah dikenal baik di mata internasional, yaitu
provinsi industri kreatif. Salah satunya adalah Solo, Jogja, Bali, ya, termasuk hari ini saya lihat di daerah Jawa Barat juga sudah mulai berdiri. Saya lihat. Nah, kenapa tidak untuk di Sumatera Utara? Saya berpikir seperti itu. Bisa muncul sebuah industri kreatif, tapi lewat apa? Lewat mendulang barang bekas seperti ini. Kenapa? Karena saya pikir ini adalah potensi yang sangat baik. Karena bisa menjawab banyak hal seperti itu. Nah, jadi kita paling tidak, ya, teman-teman nanti setelah webinar ini, ya, ada yang bersemangat ikut mendukung pergerakan kita, ya, mendukung untuk menjalani ini, membantu, atau paling tidak saya berpikir begini, semuanya bisa sudah mulai memanfaatkan barang bekas dengan baik. Nah, akhirnya kalau selangkah demi selangkah itu nanti kita kerjakan, saya berpikir sama seperti saya semua orang. Akan muncul sebuah inspirasi sendiri, muncul mengalir seperti itu. Dan banyak sekali yang bisa kita jalankan dan kita kerjakan lebih luas sekali. Jadi membawa Indonesia itu andalannya, jujur saya berpikir gini, kalau Indonesia itu sebenarnya kalau kita bicara Indonesia itu andalannya apa? Nomor satu itu adalah apa? Alamnya, sumber daya alamnya. Kalau teknologi kita semua masih konsumtif, kita beli, kita cuma pakai. Kita belum termasuk orang yang diperhitungkan, walaupun masih memulai. Seperti itu. Kemudian kalau perkembangan bahan dan sebagainya tentang pengolahan dari bahan, kita masih mengandalkan negara Cina itu adalah negara yang nomor satu hebatnya seperti ini sampai di dunia ini. Barangnya termasuk. Nah, tetapi pada saat saya berpikir kata kreatif itu berhubungan dengan industri padat karya itu tidak bisa diwakilkan dengan mesin. Nah, ini yang menjadi nilai jual yang sangat tinggi dalam kacamata saya memandang itu sangat luar biasa, terutama nanti untuk masyarakat prasejahtera yang tidak sekolah. Jujur aja kadang-kadang saya sering diskusi nih sama profesor-profesor, saya bilang gini, ya bukan saya menjelekkan atau meragukan pendidikan Indonesia, ya. Kalau mengandalkan ijazah saja kadang-kadang ke depan sudah susah, ya. Saya pikir untuk kerja gitu. Kita boleh lihat perbankan pun sudah mulai mengurangi manusia dengan digantikan dengan mesin-mesin untuk bekerja. Jadi sebenarnya ini sangat bagus sekali. Kedepannya ya bisa menjadi andalan yang sangat kuat. Kira seperti itu. Oke, next. Nah, oke. Nah, ini tadi sempat saya cerita di yang tadi. Ini yang sudah saya lakukan, ya. Saya mencoba meyakinkan mereka pada saat kunjungan saya di lapas pelatihan beberapa waktu yang lalu bersama teman-teman di Bina Karya Daur Ulang. Suhu juga ikut di sana. Saya bilang gini, sebuah inspirasi pada saya itu lahir mendadak saja saat waktu saya mengadakan pelatihan. Waktu awal saya berpikir di sana saya nggak kepikiran, tapi pada saat pelatihan saya bilang begini. Anda itu adalah orang-orang yang saya yakin Anda ataupun masyarakat lainnya melihat Anda itu adalah seperti yang di zamannya saya dulu mengatakan sampah masyarakat itu adalah narapidana. Nah, terus saya bilang, ketika saya bawa itu loh kursinya di depan itu pada mereka. Saya bilang, ini dari barang bekas. Barang bekas identik dengan sampah. Identik ya tanda kutip. Karena tidak semua barang bekas itu adalah sampah, tapi saya identik. Nah, ketika saya bilang, Anda itu serupa seperti ini yang saya bawa, saya bilang. Tetapi Anda hari ini kita sulap. Anda lihat, ini apakah kita sebut itu sampah atau barang bekas atau kursi? Pada saat itu saya bilang. Kalau Anda mengatakan ini sampah, saya kira nggak benar. Kalau Anda bilang ini barang bekas, saya bilang nggak benar. Tapi yang kita tepatnya dibilang apa? Adalah kursi. Kursi dari apa? Kardus. Nah, menarik sekali. Kepikiran kursi dari kardus. Kayaknya saya juga nggak kepikiran saat itu. Tapi semuanya mengalir sendiri. Seperti itu. Jadi saya bilang, nanti Anda keluar dari sini. Saya berharap ini adalah sebuah motivasi. Motivasi yang baik, saya bilang. Bukan urusannya Anda mau buat kursi dan kardus, itu pun nggak penting. Saya bilang. Motivasinya adalah apa? Yaitu
Anda sendiri yang dianggap sampah masyarakat pun seperti sampah ini, Anda nanti keluar, Anda sebenarnya bisa berubah yang lebih menarik lagi seperti kursi ini yang datang dari Barat Bekas. Mereka sangat terpukau dan mereka sangat setuju, oh ternyata harapan hidup mereka masih bagus. Pada saat itu saya mengatakan, luar biasa. Nah, kemudian saya menaruh perhatian lagi. Semoga nanti di BKDU ini saya berharap teman-teman yang banyak yang nanti udah bisa mendukung kita akan bergerak lagi bersama. Itu adalah sebuah perlakuan hal yang baik, sebuah cerminan ya dari perlakuan dari kita belajar agama, menurut saya seperti itu. Ya, tidak semata-mata urusan buat baik itu materi yang menentukan, tapi sebuah ketulusan kita untuk melayani dan memberikan sebuah dampak hidup yang lebih baik, ya itu juga suatu hal yang luar biasa menurut saya. Nah, kadang-kadang kita mengatakan kita akan menyediakan pancing, tapi kita nggak tahu hanya sebuah slogan, tapi nggak pernah memberikan solusi dari slogan itu. Karena kita hanya bisa membuat slogan-slogan. Tapi hari ini saya berpikir ini sangat menarik. Nah, kita lihat di jalanan, ada yang namanya orang silver, sekarang belakangan sudah muncul lagi yang anak-anak udah juga jadi silver, bahkan yang saya lihat yang sampai yang merah dan sebagainya, ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Nah, kalaulah kita bisa pelan-pelan mencoba memulainya hari ini, ya bahan baku dari bahan bekas ini sebenarnya sangat murah sekali dan saya punya konsep nanti yang sama gampang untuk menularkan ya inspirasi ini untuk digerakkan untuk semuanya. Oke, next. Nah, oke. Nah, ini beberapa waktu lalu saya juga saya melihat kebenarannya. Ternyata ini benar. Mereka itu sukses loh dengan membuat hal-hal seperti ini sampai untuk diekspor. Ini kita tahu semua. Dan kita yakin ini ada dan ini benar-benar ada. Bahkan kita sangat terkenal sekali kalau urusan seperti ini di luar negeri. Ya, bahkan saya suatu saat mengunjungi ya di Solo pada saat APSDA itu orang-orang bule, orang Jepang dan sebagainya pada saat itu kita ke acara Asia Pasifik ya. Jadi pesertanya itu sebenarnya internasional. Mereka datang lihat di Solo, Jogja. Mereka terpukau dan sangat sekali tidak menyangka bahwasanya kok bisa kalian membuat barang bekas ini jadi seperti ini. Dan seperti ini mereka ya siap membayar mahal. Saya pernah juga kedatangan tamu yang mahasiswa pasca sarjana dari orang Taiwan. Saya masih ingat yang bawa itu adalah Pak Bibi. Nah, ke galeri saya dan saya kasih seminar, mereka mengatakan seperti ini. Kalau Anda mau ke Taiwan membuat ini, Anda kaya. Ini loh menariknya. Beliau bilang ke saya seperti itu. Saya bilang gini, ya saya mengerti yang Anda maksud itu adalah ini adalah sesuatu skillful, sesuatu yang sangat istimewa. Ya, sesuatu yang istimewa dan sangat menarik dan punya nilai jual yang di mana saya yakin apa? Bukan masalah kreativitas saja, tetapi masalah keengganan. Anda akan mengolah barang bekas menjadi sebuah hal yang menarik seperti ini. Jadi tidak semata-mata hanya sebuah kreativitas, tapi enggan ya. Sebagai contoh, kenapa saya bilang orang Indonesia laris manis ya kerja ke TKI. Ya di samping itu memang jumlah penduduk kita banyak benar. Tetapi laris manis ke luar negeri itu apa? Kita dipekerjakan di tempat di mana orang nggak mau kerja. Jujur saya bilang, ya, di mana orang di penduduk lokal itu tidak mau mengerjakan, misalnya kok di Malaysia atau Singapura jadi kuli bangunan dan sebagainya seperti itu. Gajinya tinggi, ya tinggi daripada Indonesia dikarenakan kurs. Saya bilang, hanya dikarenakan kursnya, jadi nilainya bukan karena besar. Pada saat itu kalau kita dibandingkan dengan biaya hidup sama saja menurut saya. Saya pernah cerita juga dari murid saya yang kerja ke Australia, kita hitung-hitungan sama saja. Jadi sebenarnya malah kalau saya pikir kita buat di sini, terus kita ekspor ke sana, ya uangnya uang sana, kita kerja di sini adalah biaya produksinya adalah biaya Indonesia, kita jualnya ke sana adalah biayanya, harganya adalah dolar, mata uang mereka. Jauh lebih tepat menurut saya. Jauh lebih tepat. Begitu. Oke, next.
Saya Next. Oke, nah ini menarik. Ya, nanti kalau ada teman-teman, saya yakin ada yang pernah pergi juga. Bolehlah mengunjungi seperti ini. Kalau di Medan sudah ada namanya Pajus ya. Saya nggak tahu namanya. Pajak USU ya, Pajus ya. Namanya di sana banyak buku bekas sih saya dengarnya ya. Kalau barang bekas saya juga kurang tahu, sana saya nggak pernah masuk. Tetapi di pasar Windu ini, Triwindu ini ya, sangat menarik sekali, di mana orang-orang di Solo itu semua barang bekas itu ketika sudah usang tidak dibuang, mereka jual di pasar ini. Dan di sini ya, ketika semua mancanegara datang jalan-jalan hunting ke sini beli barang bekas, saya salah satunya. Jadi udah banyak sebenarnya saya beli juga di sini barang bekasnya. Kenapa? Karena saya menganggap masih punya kualitas dan sangat bernilai, barangnya murah gitu loh. Dan saya ya mungkin senang ya pencinta seperti ini. Terus nanti saya upcycling lagi, saya upcycle lagi produknya biar lebih menarik gitu. Dan ya bisa dijual sih kemarin. Buktinya ada pernah saya jual wayang golek sama orang yang di sana saya cuma beli 100.000, terus di sini saya jual 400.000. Kan menarik ya. Sambil jalan-jalan saya beli barang, saya jualan seperti itu. Ini kalau ada waktu boleh. Tapi nanti kita akan wujudkan di sini. Sepertinya bisa. Seperti apa nanti ceritanya adalah coba next. Nah, seperti di sini ya. Saya udah lihat pemerintah pusat maupun pemerintah kota dan provinsi ya. Mereka sudah giat-giatkan untuk apa? Membina ya. Terus memberi perhatian, mensubsidi, atau mungkin memberi bantuan kepada siapa? Kepada UMKM, ya, unit menengah kegiatan masyarakat seperti itu. Jadi mereka mendukung dan membantu, saya yakin. Dan sebenarnya kalau teman-teman di sini memasukkan sebuah usahanya masuk ke UMKM itu pajaknya juga murah, kita sama-sama tahu ya seperti itu. Nah, di mana nanti saya udah berharap kemarin saya juga cerita tadi pagi sama Sinta ya, saya bilang gini, ya semoga kalau misalnya saya bukan mendoain ya, misalnya kafenya 51 itu kalau misalnya nggak gitu produktif ya, kenapa boleh nggak dibuat aja nanti dijadikan apa, dijadikan mungkin galeri ya, galeri ataupun menjadi mungkin museum nantinya, ataupun menjadi apa, berhubungan dengan apa, barang upcycling yang kita olah seperti itu. Terus di belakangnya nanti bisa menjadi apa, tempat workshopnya, di mana orang datang kunjungan pariwisata itu bisa didaftarkan ya, lokasinya di tempat Dinas Pariwisata Kota Medan, di mana orang nanti sebelum pulang dia nih misalnya singgah ke Medan, dia bisa datang ke sini, lihat barang ini dia beli jadi oleh-oleh. Kenapa? Karena dia tidak ada di mancanegara. Kenapa? Saya ada kedatangan tamu kemarin ke galeri saya, ada orang Jerman. Mereka terkejut melihat kursi dan melihat hiasan saya. Ini dari kardus, iya. Coba pegang, dia lihat sampai dekat secara detail, baru melihat, oh iya ya benar. Wow, keren banget. Kok bisa ya kepikiran? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Tiap orang juga nanya saya, kok bisa ya saya kepikiran buat seperti ini? Saya bilang nanti sebenarnya simpel aja sih jawabannya kalau buat saya. Mau sih orang berpikir itu aja. Mau berpikir keras, mau berusaha lagi terus, dan satu lagi ya peduli ya menurut saya. Kalau nggak peduli memang repot sih menurut saya seperti itu. Oke, next nanti seperti apa kunjungan wisatanya kita akan lihat. Ah, kalau teman-teman hari ini saya juga kagum dan saya kagum dan kaget. Di Pulau Samosir itu sama di daerah Parapat itu bukan hanya jalan lintas Sumatera itu dibuat tol itu sampai ke sana nanti bagus ya, ternyata ya di lingkar dalam maupun lingkar luar di Samosir itu sudah berdiri seperti ini bagusnya. Terakhir saya pergi itu kalau tidak salah itu bulan 1 ya. Luar biasa sekali. Bulan 3 habis Imlek. Luar biasa sekali. Sangat indah banget. Dan sekarang banyak orang posting nih macam-macam, saya lihat. Itu daya tarik pariwisata yang sangat besar. Ya.
percaya tidak percaya ya, kita sudah membuka juga, Pak Jokowi sudah membuka apa? Bandara baru Silangit, di mana orang bisa langsung nanti dari mana Singapura, Malaysia tidak lewat Kuala Namu, sudah bisa langsung ke Samosir. Ini menarik sekali kalau nantinya ya produk kita itu kita jual di sana, kita jajak ke sana. Percaya tidak percaya itu tidak ada di sana. Kan di Singapura nggak ada. Dan ini saya pikir nanti ini jadi andalan pariwisata yang cukup menarik sekali dan sangat hebat. Tapi seperti apa nanti produknya akan kita upcycling dari beberapa produk upcycling ya. Coba next lagi. Nah, baik. Maka saya akan lanjutkan cerita dari hasil rilis saya ya, yaitu bisnis-bisnis yang sedang terjadi sekarang ini yang paling sangat luas dan sangat menjanjikan ya. Pertama bisnis online, tapi sudah babak belur juga. Tapi saya pikir tetap masih jalan ya. Harga itu sangat istimewa banget, kalau beli online tuh murah banget. Kalau tanya di pasar raja pun kalah, nggak bisa menang seperti itu. Terus kita belanja pun mungkin ada enak, tinggal buka, kamu jual berapa seperti ini. Ini salah satu yang sangat besar dan sangat siapa mungkin teman-teman di sini juga saya yakin ada toko online-nya sudah ada ya. Nah, nanti ya bisa juga ketika hasil produk ini bisa dijual juga di online, bisa saja, bukan tidak, hal itu hal istimewa ya pasti. Yang kedua bisnis waralaba. Nah, sekarang teman-teman juga sudah mulai ya melakukan bisnis dengan cara kalau buka satu aja kayaknya kita kalah cepat. Mesti kerjasama buat lebih besar seakan-akan franchise. Padahal itu adalah konsinyasi. Ada yang sistemnya seperti itu. Ada lagi dengan sistem cabang-cabang dan sebagainya. Ini supaya mempercepat bisnis itu meluas seperti itu. Nah, tetapi di Indonesia, di Medan khususnya, Sumatera Utara umumnya nanti adalah industri kreatif ini. Kita tuh di Medan itu hampir sampai hari ini minim sekali, sangat sedikit sekali. Padahal saya yakin kalau nantinya akan dikolaborasikan ke semuanya, ya hasil dari industri kreatif itu semuanya berjalan dengan cepat, ya kolaborasi ke online, kolaborasi ke interior designer apabila kita membuat sebuah produk desain ya, kemudian nanti bisa menjadi ke produk yang namanya souvenir atau gifts ya. Saya juga sudah coba merancangnya, banyak sih yang sudah pesan ya. Kemudian bisa produk seperti pengganti, seperti kemarin penghargaan saya juga sedang rancang, yaitu tropi yang dari kardus. Saya kira itu belum pernah ada dan mungkin nanti di akhir periode ya, di Lions Club itu saya tawarkan di distrik ya untuk bisa memakai barang kita dan tidak lagi pakai barang plastik, itu tidak ramah lingkungan seperti itu. Kalau mengenai masalah ketahanan nanti kita akan uji. Oke, next. Nah, oke. Kita mengenal ya teknik dari untuk mengubah. Nah, ini yang menarik, kata mengubah. Dan saya juga sedang menyusun PR saya dari mata kuliah strategik tentang perubahan. Nah, jadi mengubah dan berubah. Dan di dalam bahasa ini menarik sekali. Bagaimana cara merubah produk? Kita bicara tentang barang daur ulang. Ya, ada 3 cara sebenarnya. Cara pertama adalah recycling. Saya kira itu sudah umum, rata-rata sudah tahu. Dan sebenarnya harganya mahal. Kenapa? Karena kita harus merubah wujud aslinya totali, berubah total. Misal contoh, ada kardus dimasukkan ke pabrik, dihancurkan total pakai mesin, terus diobok-obok lagi, kemudian dirakit lagi menjadi apa? Misalnya jadi MDF, itu biayanya mahal. Dan saya yakin ketika produk recycling itu terjadi memakai mesin atau robot saya sebut itu, maka akan terjadi namanya limbah kembali, limbah ya. Atau akan mungkin ada polusi. Saya yakin itu terjadi. Paling tidak pun ada. Nah, walaupun sedikit karena kita sudah ada menganut sebuah pemeriksaan ya, sebuah industri itu memang harus mengurangi
sebuah polusi dan limbah. Tapi tetap ada dan harganya mahal. Saya yakin ini kita nggak bisa sosialisasikan ke masyarakat untuk membantu mereka. Kemudian memang bagus ya, hasilnya benar karena sudah merubah ya jadi barang baru. Terus satu lagi yang kedua adalah downcycling. Downcycling itu adalah kurang maksimal. Dan kita teman-teman juga sering, saya juga sering misalnya kita dapat botol aqua, habis minum, saya beli apa? Beli sabun ngepel, nggak ada tempat nih, udah gua tuang aja, itu paling sering ya mungkin ya, betul. Mungkin hampir semua orang melakukannya, atau sabun cair, aduh nggak ada tempat, udah di sini aja atau dibolongi. Nah, itu namanya produk downcycling. Jadi dia itu produknya itu hanya untuk dipakai lah. Kalau nilai jual biasanya rendah, ya itu sangat rendah sekali seperti itu. Nah, kemudian yang menarik itu yang saya teliti itu adalah produk upcycling. Ini menarik sekali dan sudah banyak yang membuat jurnal ini ternyata di level-level S2 dan S3. Ini menarik sekali dan sangat menarik sekali. Ternyata ini sangat bagus sekali bagi kita kalau kita pengen ya untuk melakukan hal ini. Nanti bukan masalah urusan jualannya, saya berpikir ketika kita semua, jujur saya bilang hari ini, masyarakat Indonesia hari ini, kita hari ini misalnya saya pilih, hari ini saya membuat sampah satu, saya mengupcycling satu, maka sampah itu hilang. Gak usah urusan jualan, gak usah urusan kita bisnis dapat untung, saya pikir itu gak usah dulu. Tapi yang paling penting adalah kita pakai dulu sendiri. Itu paling penting. Tapi kalau bisa jual jauh lebih baik. Nah, seperti apa bicara tentang upcycling itu tekniknya ataupun nanti yang sudah selama ini saya kerjakan tentunya masih fokus di 1-2 produk ya, tidak semua ya, yaitu tentang cerita tentang kreatif. Oke, next saya akan bahas sedikit sebuah kreativitas itu. Nah, oke. Ini cerita tentang upcycling. Prosesnya itu adalah bagaimana kita mentransformasi barang yang kita benar-benar sudah mau ya nggak terpakai lah, jangan bilang kita buang karena kadang-kadang ada yang sayang juga mau dibuang enggak. Semalam saya juga dikasih hadiah sama teman saya si Moni, 2 ban bekas. Saya dikasih ban bekas. Ya saya bilang, oh ya ini jangan dibuang. Terus saya kemarin ada 1 ban bekas juga. Jadi 3 sehingga satu lagi saya pengen bikin sofa dengan gaya saya sendiri. Dengan kombinasi nanti mungkin beda ya dengan orang-orang yang sudah dibuat di YouTube gitu ya. Tapi menurut saya seperti yang dibilang Pak Ahok, kalau memanglah YouTube tuh mengajari kita upcycling dengan produk yang untuk nyontek bisa buat ya kenapa tidak, dan akhirnya nanti kita bisa pakai. Tapi kita lebih senang membeli kadang-kadang produk murah ya. Produk murah tapi baru. Ya, mungkin itu seperti saya. Sudah jadi mental dan budaya kita. Kita masih kurang ya untuk mencintai, menghargai, dan mungkin satu lagi ada ikut terjun dan peduli untuk memakainya. Ini mungkin adalah sebuah budaya yang baru. Saya kira harus mulai kita coba seperti ini. Nah, yang lebih berguna nanti adalah lebih bagus dari awalnya. Di dalam teori itu saya sudah dapat dan ini adalah disertasi yang sangat menarik. Saya akan coba ya untuk angkat, saya pertahankan nanti ada sesuatu yang sangat luar biasa ya seperti itu. Oke, next. Nah, ini sampai kepada teknisnya. Teknisnya seperti ini ya. Kalau saya lihat teknisnya itu di Solo, mereka dari buat produk upcyclingnya itu adalah sangat sulit ya menurut saya. Kenapa? Karena mereka memakai memakai ilmu kreatif yang dari asal budaya mereka. Nah, sementara kita kan sebenarnya tidak punya budaya kreatif ya di Medan ini, saya lihat. Saya melihat ini gini, di budaya mereka ada seperti yang kita tahu tadi yang saya sebutkan seperti Solo, Jogja, Bandung, dan Bali. Mereka punya budaya yang lahir turun-temurun yang diwariskan. Walaupun tidak semua, yaitu cara membatik, cara mengukir, cara ini. Nah, itu mereka punya dasar yang kuat. Nah, di Medan itu nggak ada. Nah, itu yang jadi persoalan pada saat itu saya pulang. Saya bilang sama siswa, saya bilang,
persoalannya adalah di masyarakat dan budaya kita nggak ada itu. Maka kita harus membuat sesuatu yang memungkinkan untuk dijalankan upcycling itu dengan cepat dan mudah. Maka saya rumuskan dengan 3 hal ini yang paling menarik ya. Mudah, murah, kreatif. Nah, mudah di sini adalah kita akan mencoba apabila kedepannya itu menjadi industri. Kalau udah jadi industri itu apa? Yaitu sesuatu yang berjalan dengan tahap-tahapan yang cepat. Dan itu harus ada yang namanya apa? Bahan baku, kemudian proses, dan nanti akhirnya jadi. Itulah dia. Jadi ketika nanti kita buat produk yang nantinya ketika ada permintaan terus kita tidak bisa buat lagi karena kehabisan barang bekasnya, lucu ya. Makanya kadang-kadang saya kepikiran ke sana pada saat itu. Loh, kalau nanti habis gimana gitu loh. Kan sia-sia ya. Menurut saya, aduh sayangnya kalau misalnya ada cuan lagi kita nggak bisa. Jadi sebaiknya ada mendapatkan bahannya mudah. Oke. Kemudian ya tentu yang mudah pengolahannya adalah jangan mahal. Ya, harus murah. Kalau ngolahnya sulit, ya harganya mahal. Jelas itu jawabannya. Ketika kita lihat itu, wah ini susah ya. Terus pasti orang nggak mau ikut kita, maksudnya, wah ini susah nih, repot nih. Nah, jadi nanti teman-teman di sini kalau mau ikut workshop kita, ya, setelah selesai malam ini di hari Minggu, ya, kita menganut konsep seperti ini, mudah dan murah, mudah dikerjai, murah didapati, murah nanti hasil dari kreativitas itu muncul. Barangnya, produknya harus murah, artinya dari sampai jadi, seperti itu. Nah, kemudian pada saat saya mengkonsepkan udah mudah, murah, tapi nilai jualnya di mana? Nah, ketika harganya murah, ya, mudah dibuat, nilai jualnya di mana? Yaitu di kreativitas. Nah, di sini maka harus produknya adalah punya nilai kreatif. Kalau tidak punya nilai kreatif, jelas nanti nggak bernilai. Nah, seperti apa kreatif itu nanti bekerjanya? Mungkin hari ini saya sedikit memberikan sebuah tips ya, cara kerja kreatif itu ya, seperti apa. Oke, next. Nah, oke. Boleh tahu udah jam berapa, Christian? Masih jam 8.21 kok. Oh, 8.21. Oke, karena kita kan target selesai jam 9. Oke, mungkin paling 5 menit, 10 menit lagi. Saya mau nanti teman-teman ikut boleh bertanya. Biasanya saya bilang gini. Orang bertanya itu sebenarnya bukan kadang-kadang urusannya pengen tahu. Salah satu memang pengen tahu. Tapi yang lebih tinggi lagi keinginan tahu itu apa namanya? Dalam bahasa psikologi itu, yaitu penasaran. Nah, itu dia. Jadi ketika orang penasaran, orang bertanya, itu jauh lebih baik. Karena dasar dari indikator sebuah ya keingintahuan itu adalah salah satu yang paling kuat itu adalah penasaran. Makanya orang itu bisa maju itu pesat tuh gara-garanya sebenarnya salah satunya adalah penasaran. Termasuk saya juga sebenarnya penasaran. Jujur saya ngambil kuliah S3 juga penasaran sebenarnya. Penasaran. Penasaran apa? Jarangnya ada gelar yang S3. Jarang sekali. Mau cari langkah. Betul ya Christian ya? Christian juga boleh coba kok penasaran ya. Boleh sih. Kalau S2 aja sekarang udah hebat ya, apalagi S3 sekarang ya. Iya. Penasaran. Jadi Anda kok penasaran bisa sampai S3 sampai profesor loh sebenarnya. Tapi kalau nggak ada penasaran nggak bisa. Ya. Nah, jadi target pertama kita akan sebuah penasaran itu paling sedikitnya saya malah berpikir. Nanti akan muncul, mungkin saya menyebutnya rumah dulu lah, rumah upcycling di Medan. Nah, salah satunya kata rumah itu ya kita sudah mulai coba yang salah satu saya gambarkan, lihat aja di slide ini ada mobil dibuat sofa. Keren nggak? Keren kan?
Saya pernah cerita loh sama klien saya yang di rumah di Komplek Citra Bahagia City. Rumah Citra Bahagia City itu kan bukan rumah murahan ya. Siapa yang bilang di situ rumah murah? Menurut saya udah orangnya nggak benar. Ya, orang bisa sampai di sana harusnya orang-orang yang ya sudah sangat menengah ke atas lah menurut saya. Dan rumahnya ya targetnya sudah menjelang 1 M ke atas. Paling sedikit 1 M ke atas lagi. Nah, saya banyak ngerjain proyek di sana dan mendesain di sana. Pada saat saya menjual satu satu meja sama beberapa dekorasinya, saya bilang gini, Anda ini sebuah inspirasi. Jadi semuanya sebenarnya adalah lahir dari sebuah inspirasi ya. Jadi kita bisa menggiring orang itu mengikuti kita, setuju dengan inspirasi kita. Salah satunya adalah saya bercerita begini. Pada saat itu dia sudah pengen nih beli apa? Beli meja makan. Meja makan yang harganya kalau nggak salah 20 juta lebih. Nah, terus saya bilang gini, tapi mungkin ya Anda boleh mengatakan, ya mungkin kan saya kok kan desainer bisa dong ngomongnya gitu. Itu kan sebenarnya nggak juga ya menurut saya. Ini kan tergantung dari masing-masingnya ya. Artinya polanya ya, pola masing-masingnya untuk cara jalannya aja sih menurut saya. Siapapun bisa sih menurut saya. Tidak ada hal yang luar biasa dari seseorang. Termasuk saya sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi ya menurut saya hanya ingin berpikir menarik aja sih. Nah, terus saya bilang gini sama klien saya bilang gini, Anda beli meja makan 20 juta. Ketika teman Anda datang, yang dikagumi apa? Meja kamu karena harganya 20 juta. Betul ya? Saya bilang. Kalaulah harga ini dihargai dengan 5 juta, maka saya bilang, produk ini sudah dianggap apa? Tidak berharga lagi. Kenapa? Karena disandingkan dengan harga. Sebuah produk itu bernilai. Kenapa? Karena ini adalah meja kursi dengan brand Da Vinci misalnya. Ketika saya bilang ini adalah meja kursi Da Vinci, harganya 3 juta, 5 juta, langsung orang bilang ini pasti KW3. Kan kasihan ya. Kasihan banget sih menurut saya kalau miris kalau berpikir seperti itu gitu loh. Nah, kemudian langsung saya cerita, Anda mending ke galeri saya dulu beli meja kursi saya. Dari apa? Kardus. Ya, gila katanya. Mana ada meja dari kardus? Ya silakan dilihat dulu. Saya bilang. Harganya berapa? Hanya 5 juta. Setelah dia lihat, wah keren banget ya. Ya, 5 juta saja. Dan ini nanti produknya ada di Cafe 51. Semuanya sudah saya pindahkan ke sana jadi pajangan di sana dan bisa dipakai dicoba. Nah, pada saat itu saya bilang gini, Anda beli 5 juta, Anda masuk ke rumah Anda. Ketika ada teman Anda datang, ya orang tahulah ya namanya orang-orang keren itu senangnya harus dibilangi keren, dibilangan happy gitu biar happy. Kadang-kadang kalau nggak ada pujian itu kayaknya hidup ini Hampa kok bosan ya. nih. Hampa ya, hampa. Kayaknya nggak ada pujian. Jadi saya bilang, kalau kali ini Anda beli meja saya, pujiannya lain. Saya bilang, pertanyaannya nggak ditanya gini, kamu beli berapa? Pertanyaannya udah nggak ke sana lagi, saya bilang. Pertanyaan akan berubah dari yang nanya temen kamu ini yang buat siapa? Yang buat siapa? Nah, kalau Anda tidak menunjukkan saya yang buat misalnya, maka orang tidak pernah akan bertemu dengan saya. Dan Anda bisa loh, saya bilang ingin menaikkan status bukan karena harga. Anda cuma beli 5 juta. Anda bilang aja, gua buat sendiri. Percaya nggak orang Kristen sama pemilik rumah itu? Ya, mereka juga tidak tahu ya kan. Mereka juga nggak tahu. Percaya kan? Wow, keren. Gua bilang gini, keren kan Anda? Aku bilang, Anda yang keren loh. Nah, kemudian saya bilang, ketika orang itu pengen beli, lah saya bilang, Anda bilang aja 10 juta, ini bonus gratis loh, saya bilang. Gua buatkan satu lagi, Anda dapat satu, saya bilang. Kalau misalnya Anda jago pemasaran, betul ya? Kenapa? Kan nggak ada harganya di itu. Di mana beli juga nggak tahu, benar nggak? Nah, disitulah terjadi sebuah argumen yang menarik pada saat itu. Dan akhirnya dia pakai. Good. Sekali gua senang banget dia pengen seperti itu. Nah, oke. Terus cerita kita nanti adalah produk itu
bicara cerita tentang export quality. Nah, bagaimana bicara export quality? Nah, kita akan cerita tentang sebuah kualitas hasil produknya. Seperti yang saya buat, jujur saya mau bilang hari ini, karena kan buat kerja sendiri dan ini memang tidak urusan untuk jual sih, untuk barang riset ya yang ada di sana. Belum ekspor, kalau yang di sana belum ekspor quality, tapi ada beberapa yang sudah mendekati. Nanti saya akan cerita di workshop ekspor quality itu bagaimana. Sebuah ya, kalau saya bilang adalah kesempurnaan sebuah produk yang sebelum diekspor. Jadi kata-kata ekspor, impor. Nah, ini menarik sekali. Ekspor dari dalam keluar, impor dari luar ke dalam. Produknya satu aja yang menjadi acuan, yaitu ada kesempurnaan sebuah produk. Kalau kita bicara dari Indonesia keluar ke luar negeri. Tapi yang Indonesia ke dalam tuh lucu sekali. Bukan kesempurnaan produknya. Yang kita anehkan adalah apa? Kemurahan produknya. Aneh ya. Iya. Misalnya mobil murah, ya, elektronik murah. Itu anehnya di situ loh. Kita itu kok ke arahnya seperti itu. Ya, Indonesia itu konsumtif teknologi, maka terjadi seperti itu. Nah, nanti di export quality itu kita akan bahas seperti beberapa, saya ada buat contoh misalnya nah, seperti produk ini. Nih, teksturnya bagaimana kita akan membuat ini menjadi sebuah produk yang sangat sangat halus dan ini sangat istimewa dan itu bisa mewakili apa? Mewakili nanti bisa jadi macam-macam, yaitu menyerupai kayu, menyerupai tembaga, menyerupai apa? Nanti di situ akan menjadi sebuah pendekatan. Itulah yang menjadi nanti produk dari sebuah export quality seperti itu, ya. Oke, next. Nah, ini ternyata ada, saya lupa. Inilah namanya rumah rempah. Jadi saya punya target ke depan. Kalau teman-teman nanti sudah mulai jalan, ya semoga di Sumatera Utara bisa lahir namanya rumah upcycling. Nah, itu loh. Kalau di sana itu rumah rempah, di sini rumah upcycling dengan target ya mungkin jadi sebuah museum ya yang bisa masuk kategori museum rekor Indonesia. Karena di Indonesia kan belum ada ya. Belum ada. Kita akan membuat seperti itu dan salah satu menjadi sebuah tantangan kita yaitu apa? Menjadi pusat edukasi upcycling di Sumut. Dan saya yakin kalau kita betul-betul mau dan bekerja dan kita betul-betul punya sebuah pandangan dan visi yang sama. Saya yakin ini tidak mungkin, bukan hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Saya pikir ini paling gampang. Nah, di sini kan nampak ya, di sini ada rumah rempahnya. Anda lihat nampak kan dari jauh kan? Ah, itu jauh, itu desa kebetulan. Ah ya, benar, betul. Nah, itu rumah rempah. Kalau jauh itu keren banget ya, betul-betul gedung. Tapi kalau Anda dekat sampai di depan itu benar-benar itu konstruksinya besi bekas, kayu bekas, potongan, pokoknya semua ditempeli aja di situ loh, jadi seperti itu. Nah, ya. Dan yang ketiga itu adalah bisa menjadikan sebuah iconic upcycling sebagai brand produk. Jadi gini, kadang-kadang ya kita itu buat sebuah produk tuh kalau tidak ada brandnya susah memang jualnya. Sama kayak hari ini, seperti apa? Seperti jual KFC ada brandnya apa? Yaitu brandnya ada orang tua yang duduk, kemudian ada Dunkin Donat dengan apanya gitu loh. Kita itu juga bisa munculkan museum rumah upcycling itu nanti ketika kita masuk ke dalam diperhitungkan di museum rekor dunia ataupun Indonesia, kita bisa jadikan sebuah brand produk. Bahwasanya semua lahir produk yang kayak kita brandkan seperti ini. Ini sangat menarik. Dan saya kira itu nanti adalah sebuah betul-betul tantangan nilai jual bisnis yang sangat menarik. Jangan nggak remeh seperti itu. Oke, next. Nah, oke. Ini sekilas tentang yang namanya apa itu kreatif. Nah, sebenarnya gini. Setelah saya telusuri apa yang saya jalani, selama penasaran saya itu kuliah di S2 ilmu psikologi, sampai hari ini saya masuk lagi ke pasca doktoral, saya menariknya satu kata kreatif ini loh. Saya terus merisetnya, saya terus memahaminya, mendalami, termasuk di dalam di kelas ya terutama ya.
murid-murid saya yang belajar ilmu desain, saya punya menganut, kemarin saya menciptakan satu konsep ya, belajar desain itu adalah tidak mesti harus di lingkungan formal, tapi informal bisa, dan belajar desain itu juga tidak mesti pakai gaya lama, artinya tidak perlu lama-lama gitu loh. Harus proses 3 tahun saja, nggak perlu. Dan akhirnya saya menciptakan sebuah materi-materi sederhana ya, di mana orang bisa membuat sebuah model tidak terbatas. Nah, itu yang disebut kreatif. Jadi, tapi dasar bahan baku sebuah keilmuan ataupun materi, kemudian dari sistemnya, orang itu bagaimana bisa menciptakan produk itu secara cepat, ya, tanpa harus berpikir panjang dan banyak sekali. Dan setiap produk itu muncul sangat menarik dan tidak ada plagiatnya. Ternyata saya sudah mencoba beberapa materi yang saya sudah sampai mengantar ke kelas kita, ke kelas ke-31 ya, kalau nggak salah semalam di interior design, di body design. Jadi mereka itu sudah mampu seperti itu. Jadi saya menyimpulkan orang yang siap untuk selalu susah. Nah, ini yang menariknya di sini. Ini ada agak kontroversi ini sama orang. Orang yakin semua orang nggak mau susah. Makanya saya bilang, bagaimana bisa kreatif kalau nggak mau susah seperti itu? Karena apa orang susah? Bukan karena urusan financial ya, kadang-kadang orang yang punya duit pun atau kaya pun nggak mau susah ya. Bahkan saya pernah bilang, orang susah tuh kayak tukang saya itu kalau kerja di bangunan. Anda udah susah, tapi nggak mau susah. Ini yang keterlaluan ya kan. saya bilang gini, Anda itu orang susah, tapi kok nggak mau susah lah ya. Saya pikir, ini menarik sekali saya bilang. Nah, karena masalah yang kita undang, ini salah satu kan saya mengundang masalah ini, benar nggak? Hari ini kita buat webinar ini kan buat masalah ini sebenarnya. Salah satu masalahnya itu apa? Ya, yaitu lihat aja seperti itu. Yaitu kita ingin menceritakan apa yang kita buat ini yang orang tidak menarik, orang nggak suka. Kenapa? Saya sudah melihat kemarin yang daftar di grup aja sudah masih 107 ya, terakhir saya lihat yang ikut yang berminat berjalan pun masih 40. Berarti artinya apa? Orang ada kemungkinan ya, ada kemungkinan ini tidak menarik. Nah, ini biasa saja dan ini kayaknya masih kurang. Nah, bisa jadi, tapi itu adalah pandangan masing-masing ya seperti itu. Kita jadi orang yang siap untuk selalu susah karena masalah yang diundang. Nah, kita ngundang atau masalah itu yang muncul sebenarnya di sini. Jadi sama halnya produk ini produk kreatif. Kenapa ini disebut produk kreatif nanti adalah terlalu banyak saya bilang. Ya, terlalu banyak sebuah kesusahan di dalam yang harus kita pikirkan. Dan akhirnya dia muncul menjadi sebuah produk baru. Dan itu sebenarnya adalah disebut dengan produk kreatif. Nah, seperti itu. Jadi kreatif itu apa? Saya bilang orang yang siap susah dan menyelesaikan kesusahan itu. Sebenarnya itu saja sih sederhananya. Tadi sempat kita diskusi sedikit, saya bilang kreatif itu apa? Bukan urusannya seni. Kalau saya menggambarkan kepada teman-teman, orang arsitek atau interior designer ataupun murid saya bilang gini, apa itu kreatif? Nah, itu dia. Kreatif itu adalah bukan seni. Tetapi orang seni memerlukan orang kreatif. Jadi ceritanya adalah orang mau belajar seni itu adalah apa? Punya baseline-nya sebenarnya adalah orang kreatif dasarnya. Ya, oke, next. Nah, singkat ceritanya adalah dari definisi yang saya bahas tadi itu ya sederhananya adalah apa? Orang kreatif itu apa? Simsalabim gitulah kira-kira ceritanya. Saya pernah cerita juga sama teman. Pernah nggak kita buat keputusan? Ya, tanpa kita sadari. Itulah yang sering orang bilang apa? Jurus kepepet. Saya bilang. Kita harus buat keputusan. Tidak bisa berpikir lama. Tiba-tiba kita buat keputusan. Dan keputusan itu ketika benar kita bilang apa? Hoki. Kita bilang apa? Nasib, beruntung. Menurut saya itu bukan. Ya, menurut saya lebih tepat itu adalah orang-orang kreatif.
Orang-orang kreatif itu adalah orang yang punya kemampuan cepat dalam meluaskan sebuah pandangan yang berdasarkan dari apa? Pengalaman yang sebelumnya. Jadi dia tuh banyak tertimbun ketika ya. Jadi di pemikiran kita adalah library-nya itu loh. Jadi ketika itu nanti misalnya kita mau cepat, ketika disuruh cepat dia elastis ya. Itu adalah sangat elastis. Orang terlatih itu elastis. Jadi dia luas langsung tek. Jadi sama saya terjemahkan pemain sulap. Pemain sulap itu kalau Anda pernah sering lihat sulap ya, ada dua gaya yang berbeda. Ada yang sudah terlatih seakan-akan benar itu kejadiannya itu adalah berbeda yang dengan yang kita pikirkan secara logika. Padahal itu ada logikanya kenapa itu terjadi. Karena kecepatan dan kepiawaian dari sebuah kreativitas yang dia mainkan itu jadinya seakan-akan real. Wah, itu berubah seperti itu. Jadi sebenarnya apa itu kreatif? Sebenarnya seperti itu. Ya, oke, next. Nah, ini yang sebelum kita nanti habis ini kita akan lihat pola-pola apa yang kita coba buat ya. Oke. Jadi kreatif itu ada empat sebuah tahapan bergeraknya. Ya, Anda mau milih yang mana terserah. Ada 4 model. Pertama orang bilang gini, kemampuan kita menduplikat. Sebenarnya orang kreatif ya. Ya. Kenapa? Orang menjiplak itu kan kreatif ya. Nah, sama orang kalau maling itu juga saya bilang tuh maling tuh kreatif loh. Nah, cuma penuh resiko aja sih. Tapi kalau lolos oke. Nah itu dia. Nomor satunya namanya duplikat. Duplikasi itu ada. Kenapa? Karena Anda harus buat sama ya. Mirip sama ya. Tidak semua orang bisa mampu membuat duplikat itu sama. Kadang orang kan buat kan. Nggak sama, nggak bisa sama. Tapi ada orang bisa buat sampai persis. Itu semua salah satu adalah orang kreatif. Yang level 1 ya. Yang kedua itu adalah kemampuan berubah. Yaitu adalah yang disebut nama merubah sedikit. Tapi sudah memodifikasi ya. Anda boleh lihat seperti misalnya botol kecap atau mungkin botol saus itu ya karena pernah lihat produk lain ada yang botolnya mulutnya di bawah tapi ada yang penyajiannya harus ditelungkupkan seperti itu. Baru yang ketiga kata inovasi ini adalah sebenarnya adalah hampir sama mendekati ke arahnya upcycling nanti, tapi yang paling menarik itu adalah yang keempat itu adalah sintesis, yaitu sesuatu yang kita asal dan itu lahir dari sebuah kealamian itu nanti bersama semua pengetahuan yang ada yang kita pernah jalani itu akan berkolaborasi dan begitu gampangnya dan itu beberapa tampilan gambar yang saya letakkan pertama kali saya sengaja meletakkan apa inilah produk pertama saya waktu saya mencoba membuat produk upcycling dari ini produk pertama seperti meja hijau itu kalau Anda nanti ke Galeri Dinas Koperasi Kota Medan yang ada di Jalan Binjai, nanti nampak produk saya ada di sana. Beberapa produk saya pertama kali saya pajang di sana. Kalau mereka nggak buang, anggap sampah, mudah-mudahan. Tapi menurut saya mudah-mudahan punya saya paling menarik sih daripada yang lain. Kenapa? Yang lainnya walaupun produk daur ulang pun nggak menarik, nggak bernilai. Mereka sangat terpukau seperti itu. Oke, next. Yes, kita break sejenak. Kita akan lihat prosesnya ya. Silakan, Christian, boleh kita lihat dikit ya. Sekilas pelatihan kita buat dari Bina Karya Daur Ulang menjaring monitor sebagai menampilkan proses ini. Ini nggak muncul ya? Nggak muncul ya gue ya? Belum muncul. Oh sebentar ya, saya mungkin stop share dulu. Terus teman-teman kalau ada yang mau ditanya sharing udah boleh ya nanti habis ini kita share ya diskusi ya. Kalau ada yang Kita nggak gue ya? Nah, belum. Tadi muncul loh waktu kita tes. Iya ini gue juga agak bingung ini kenapa nggak muncul. Kuncinya santai, relax saja. Harusnya nanti muncul. Ya. Ini belum nampak ya gue ya? Gimana? Belum. Belum nampak ya gue ya? Belum.
Oke, sebentar. Nanti saya pakai cara kedua aja kalau gitu. Oke. Ingat ya, yang sebelah ada warna tetap di dalam. Teman-teman nanti kalau ada, ya ini dia. Nah, udah muncul ya, udah muncul. Nah, teman-teman Saya boleh. mungkin share sama MS dulu. Oke. Oke. Ya. Tapi betulnya gini, ingat ya, yang sebelah ada warna tetap di dalam. Ya, Tidak yang bergerak tidak ya? berwarna tetap di Oh, tempat aku nggak bergerak. Saya terpaksa stop play nih, kok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini mulai bergerak. Mungkin agak lambat ya, karena udah mulai. Ya. Agak lelet ya kadang-kadang. Tadi jalan sih waktu kita. Ini melatih kekuatan tangan juga nih. Kita pelatih rep. Di tempat teman-teman bergerak nggak Ya, ya? benar. Kelihatan jelas tidak ya, teman-teman? Ada. Tidak bergerak, brother. Oh, Tidak bergerak. ya? Nggak bergerak. Wah, ini kayaknya ada angin apa ini hari ini ya? Hujan tidak ada, tiba-tiba ada masalah internal ini. Iya, inilah dia. Ini persoalan teknologi ya, bukan persoalan hoki. Jangan semua disandingkan dengan hoki, karma, macam-macam. Ini persoalan. Ini Nah, udah ini bergerak. ini waktu saya Nah, buat ini sudah pelatihan tebing ya, di Nah, tebing mantap. tinggi. Nah, tebing tinggi ya. Tebing tinggi sudah mulai membuat teman-teman. Mereka sudah mulai saya ajari dan mereka dikasih satu buat dua contoh di sana dan mereka sedang bikin kafe ya. Mereka sudah mulai jalan. Ada mau buka kafe, mereka perdayakan buat sendiri. Saya lihat sudah mulai. Karena teman-teman yang lain saya bilang, saya senang. Saya happy, saya bilang, kalian mau buat saya happy, kenapa? Artinya berjalan gitu. Oke, sekarang orang bikin Kira-kira prosesnya seperti ini. untuk apa? Untuk nanti cetakannya. Nah, inilah suasana kita buat pelatihan daur ulang upcycling. Oke. Seperti itu. Nggak tahu. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman penasaran. Iya, soalnya dia mau Penasaran? Cuma ini apa ya? dalam desain Ada. standar itu kita udah ini kita anggap ini 50 ya. 50 kali 40 loh katanya 45 sebenarnya boleh, tapi nggak apa-apa itu semua dinamis lah ya. Oke, sebentar. Ini video pertama, ada video kedua, satu lagi. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya? Belum, Oh, belum kelihatan kok ya? belum. Kayaknya kurang bagus ya. Nah, ini baru muncul. Ini Iya. kan yang tadi. Oh, ini yang tadi ya? Ya, ini yang tadi. Nah, balik lagi. Tapi betulnya Oh, ini kayaknya enggak kok. Ini yang video kedua kok. Tadi udah di ini di awal. Ya, ini Ya, yang tidak ini sekilas ya, berwarna saya tetap boleh di jelaskan sedikit. luar. Ini Jadi sekilas kita bagaimana cara memotongnya, bagaimana nanti melenturkannya, dan semuanya tidak memakai mesin. Kita nggak pakai mesin, dan Ini kita melatih pakai kekuatan betul-betul, tangan juga nih. kita betul-betul pakai dengan gaya-gaya yang tradisional. Karena kita memang konsepnya adalah padat karya ya nanti. Karena tujuan akhirnya adalah kita mengkaryakan dari masyarakat itu untuk buka usaha. Karena kalau kita bicara nanti ke depannya sampai pakai mesin itu pasti mahal. Oke, good. Mungkin sekiranya seperti itu ya. Nah, nanti mungkin yang patah-patah nanti kita kirim juga videonya itu melalui WhatsApp. Jadi teman-teman juga bisa lihat langsung nanti. Oke. Sebelum saya lanjutkan ada sedikit lagi tentang beberapa produk sama hasil yang sudah dicapai. Teman-teman ada yang mau didiskusikan nggak coba? Silakan.
Mungkin lewat Christiannya boleh? Boleh kok. Tadi sih banyak yang sependapat bahwasanya kalau memang industri yang Koko bilang tadi itu memang sejalan sama pemerintah kok. Ini kata Ko William tadi, memang ini kan yang bisnis yang kita sampaikan ini kan adalah bisnis yang berkecimpung di UMKM. Benar ya? Artinya ya memang sejalan dengan prinsipnya pemerintah yang memang fokus ingin mengembangkan industri pariwisata. Makanya nih kalau katanya si Ko William sambil mendayung beberapa pulau terlampaui katanya. Yes. Ya, Mantap. jadi sambil memperkenalkan Indonesia, sambil kita juga memperkenalkan apa sih yang ada di dalam Indonesia itu sendiri dari budaya, dari apa saja barang-barang bekas yang bisa kita buat. Oke, mungkin itu. Terus ya, ini tadi Ko William juga ada menambahkan, kalau kita sebagai orang lokal mungkin tidak apa-apa lah, belum banyak yang minat. Yang penting kita ambil pasarnya itu pasar orang bule sama wisatawan-wisatawan Indonesia. Karena cuannya itu lebih besar tadi seperti yang tadi Ko Jamri katakan tadi ya. Iya. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman kalau mau bertanya juga boleh, ya kan disampaikan di kolom chat atau bisa melalui raise hand, sehingga nanti dari tim panitia bisa membuka suaranya. Oke. Nah, mungkin sambil menunggu itu boleh dilanjut. Oh, ini ada nih dari Bapak Herbowo ini. Mungkin silakan Bapak Herbowo. Halo, selamat malam, Ko. Malam belum profesor. Ya, saya kebetulan di dunia konstruksi nih, di sipil, arsitektur maupun custom furniture. Nah, saya kan banyak sisa-sisa material mungkin ya, dari sisa-sisa proyek atau bongkaran. Nah, pertanyaan saya itu gimana sih tips untuk memunculkan inspirasi atau ide-ide kreatif dari bahan sisa menjadi sebuah produk? Itu satu. Yang kedua, terus gimana cara kita pricing produk-produk kita kok? Gitu. Sama yang ketiga sih cara penjualan yang efektif dan efisien aja sih untuk produk-produk upcycling itu gimana dan di mana gitu. Oke, yang nomor 2 boleh diulang? Nomor 2 itu gimana cara kita pricing produk-produk. Oh, membuat harganya berarti ya Pak Herbowo ya. Harganya ya. Oke, gua dengar. Iya. Oke, baik. Makasih ya. Itu luar biasa, pertanyaan menarik ya. Orang udah urusannya cerita bisnis itu memang pertanyaan kayak gini mantap sekali menurut saya. Oke, baik. Saya juga bukan seorang pakar ya, bukan sesuatu yang ini karena saya juga pemula ya dalam hal ini. Tapi saya bisa memberikan sebuah gambaran sederhananya adalah apa sih yang namanya kreatif itu berjalan. Bagaimana kita bisa munculkan produk-produk yang menarik yang sisa-sisa barang bekas yang dari Bapak tadi yang di dunianya konstruksi. Nomor 1, saran saya seperti saya bilang gini, saya dulu juga suruh teman-teman yang lain yang ikut pengen tahu di upcycling ini, saya bilang gini, kalau kita tahu ya kalau sudah punya istri, saya bilang gitu ya, saya punya istri, sebelum jadi istri itu dipacari nggak? Ya, Dipacari ya. Nah, dipacari dulu baru nggak mungkin dibawa pulang langsung jadi istri, nggak mungkin. Dipacari dulu. Nah, artinya tujuannya macarin itu apa? Sama kayak tadi loh barang bekas tadi. Dipacari dulu, kalau saya bilang. Kenali betul. Ini besi, ini kayu bekas, ini apa? Kenali betul. Kalau saya bilang. Bagaimana cara mengenalinya? Nah, cara mengenali adalah pertama dari mulai ukuran, ya, dari mulai kelebihan-kelebihan dari barang bekas itu apa. Ya, terus kekurangannya juga itu mesti kita pikirin, terus kita ini loh list. Nah itu loh kita list. Nah, kayak kardus kita tahu kita list. Kardus itu apa? Yaitu sebuah produk yang bersifat apa? Lentur. Ya, terus kalau kadang-kadang kalau udah kena air dia sudah tidak kuat. Nah kita udah tahu itu. Tapi kita akan apa kelebihannya? Kelebihannya ya juga lentur gitu loh. Balik lagi gitu. Jadi orang dan produk ini sama gitu. Di sisi kelebihan kan di sisi ada kelebihannya. Nah, jadi di lentur itu ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Kekurangannya apa lentur? Seakan-akan nggak kuat. Terus kita buat ini, terus kita dirikan.
ikuti strukturnya jadi kuat. Kelebihan lain apa? Lenturnya kan, lenturnya kita bisa buat sampai bulat seperti ini dan sebagainya. Jadi kenali dulu. Kalau besi misalnya, ada berapa yang tersisa gitu loh. Nah, kalau saya malah kalau ada besi ya ada yang mendonorkan ke donasi ke kita di KDU, saya mau bikin banyak tuh sebenarnya produk dari upcycling dari besi ya. Kenapa? Ya besi itu kan mahal menurut saya. Mahal ya. Apalagi sekarang tuh dikonsumsi mahal ya. Per kilonya juga mahal gitu. Atau barang-barang bekas. Oke, baru nomor 2. Bagaimana menilainya, memberikan nilai ataupun harga di dalamnya. Nah ini yang sampai hari ini saya pun nggak tahu ya kalau ditanya. Ini kan produk yang nggak ada sebenarnya, betul ya? Produk yang nggak ada. Mau di mana kita banding? Kalau produk itu kalau misalnya studi bandingnya, kalau misalnya handphone kan banyak ya, merek A, merek B, merek C kan gitu ya. Oke, kelasnya kita baca pun nanti adalah apa? Kelebihan dari apa? Kelebihan dari setiap produk itu, yaitu misalnya apa? Di dalamnya itu punya keunggulan apa? Di dalamnya itu mungkin bisa kita teliti dan kita lihat sebelum membeli. Nah, kalau yang ini dari mana? Makanya saya ada satu teori. Kadang-kadang sambil berjalan, saya tuh sering bertanya. Nah, itu loh, namanya produk baru ya. Ini kan produk sebuah gagasan baru. Saya selalu tanya begini. Misalnya saya bikin meja, kursi udah siap. Pada saat orang mau beli, terus saya sering ini. Ya, mungkin saya orangnya ya mungkin kadang-kadang pengen riset aja sih. Ya, yang kayak gini baru itu ya seperti saya bilang. Beruntung orang banyak masih belum mau mengikuti saya buat sih sebenarnya. Kalau udah banyak orang kan sepertinya saya pun udah susah jual ya mungkin. Tapi belum tentu juga sebenarnya. Nah, tapi ada satu hal yang paling menarik cara menghargai sebuah nilai produk. Bicara tentang harga. Pertama, ya kita akan menghitung biaya produksi kita sampai jadi dari sisi waktu sampai bahan. Jelas, bahan itu ya adalah paling murah. Nah, paling murah. Setelah saya hitung selama saya memproduksi apapun produk upcycling yang saya produksi, bahan adalah urutan paling murah. Kalau saya menjadi konsultan, kontraktornya perabot, bahan berbanding upah, bahan lebih mahal. Upah lebih murah. Kalau saya bikin jadi kontraktor konstruksi dari interior. Bahan mahal kalau yang baru. Oke, kita kenali dulu. Nah, itu caranya baru kita tambahkan mau berapa untung kita sama apa? Kreativitas yang kita letakkan di dalam produk itu. Itu jadi pertimbangan. Nah, selanjutnya ada satu lagi yang paling menarik dan paling gampang. Saya paling sering itu lakuin. Nah, ini sudah jadi ada orang lihat-lihat nanya saya, Pak, ini berapa mau dijual meja ini? Saya sering iseng. Udah Pak, Bapak berani mau beli berapa? Menarik ya? Jadi lelang gue ya. Ya kan namanya sama-sama nggak tahu itu nilainya berapa. Dia juga nggak tahu ini harganya harusnya pantasnya berapa, betul kan? Iya, iya. Jadi nanti kalau ada yang jalan-jalan ke galeri, saya bilang itu sama Surya. Ada yang mau beli, kadang-kadang saya udah kasih harga ya. Tapi kalau bisa jangan dulu keluarkan harganya. Kalau dia tanya sudah, ini mau jual berapa? Ya tanya aja, kamu berani beli berapa? Nah, itu aja dulu. Ya syukur-syukur di atas harga saya bilang, ya udah. Ketika dia bilang gini, ya udah selesai jadi oke kan? Ya, tidak ada negosiasi lagi ya. Betul, tiba-tiba gini, ini saya labelnya harganya bisa 60.000. Terus saya bilang, Pak, Bapak beraninya belinya berapa, Pak? Dia bilang, wah ini saya paling berani 100. Berarti kita udah nambah 40.000, benar nggak? Dari harga yang sudah kita letakkan. Kan lumayan, otomatis loh, John 40.000 loh. Langsung nggak ada basa-basi. Deal Pak, silakan bungkus, bawa pulang. Keren ya. Nah itu yang teknik yang kedua yang sering saya lakukan gitu. Nah, tapi dasar orang Medan ini ada pengalaman saya menjual barang produk upcycling. Orang Medan itu lucu banget. Berbeda dengan provinsi lain dan manusia yang ada di belahan di luar Medan. Karena saya sudah berpraktisi menjadi seorang desainer. Bahkan teman saya developer bilang ke saya bilang maunya ya desain itu coba dibuat di bagian dari servis dari sebuah produk desain rumah. Dia bilang apa? Orang Medan tidak menghargai desain. Nah, oke. Terus saya sambung lagi ceritanya seperti ini bicara harga ya. Saya bilang gini. Ini produk ya, saya bilang.
Anda berani beli berapa? Misalnya saya hargai 60.000. Tiba-tiba dia bilang, ini saya paling berani berapa? 30.000 loh. Bisa ya, itu juga bisa terjadi. Dari 60.000 yang saya bandroli, bisa orang nawar ngomong 100, bisa orang bilang 25.000. Nah, ketika dia bilang ini nanti harganya 25.000, sementara kita jual 60.000, maka saya punya kebiasaan juga caranya. Ya, saya bilang gini, Bapak menilainya dari mana 25.000? Kita kan pengen tanya. Kalau Bapak menilai nanti dari kilogramnya kardus, bukan ini jadinya bentuk barang ini, maka saya dari belakang ambil kotak Indomie kasih dia 2. Ini Pak 2 biji Pak, kilonya sama. Bapak bayar 25.000. Karena Bapak kan nilainya kan di jumlah kardus yang dipakai ya kan. Bahan bakunya, ya saya kasih bahan bakunya lah. Terus saya mintain uangnya 25.000 cuan juga kok. Terus dia kaget, loh kok bukan barang inilah. Kan Anda hargainya karena bahannya gitu loh. Bukan karena jadinya, benar ya? Contoh kayak kursi tadi itu loh saya bilang. Kalau saya pakai kardus paling banyak 5 kilo. Terus dia hargai nilainya 5 kilo kali 3.000 misalnya atau kali 5.000, 25.000 beli kursi. Mana dapat kursi 25.000 ya. Apalagi begitu keren. Nah, jadi itu tips saya yang nomor 2 kalau bicara produk upcycling, cara membuat sebuah harga dalam sebuah nilai. Ya, baru yang ketiga tadi apa ya? Nah, saya pun agak lupa tadi. Nah, Boleh diulang Bapak Herbawo yang ketiga tadi? Mungkin cara jualnya kok di mana oh, gitu atau cara jualnya online banyak marketplace toko. gitu. Oke, good. Banyak toko online, Pak. Kalau tertarik jual dolar, ya toko online aja. Nah, gak usah sewa gedung. Ya, gitu loh. Atau nanti ke depan saya udah bicara sama CD. Kalau nanti memungkinkan kita sudah punya produksi, Bapak kalau sudah bikin bagus, titip Pak, bisa kita di galeri kita. Mudah-mudahan kita bisa buka jalur pariwisata, orang datang mengunjungi di sini, kita bantu jual. Kira-kira seperti itu, Pak. Sudah terjawab ya Bapak Herbawo ya? Ya, jadi mungkin itu kan Bapak Herbo punya banyak-banyak barang-barang stok nih ya kan. Stok-stok itu boleh mungkin didonasikan ke Bapak Jabri ya kan. Siapa tahu mau coba-coba, mau lihat apa yang bisa dibuat sama Bapak Jabri ya kan. Nanti kalau udah lihat, oh bisa ditiru kan sudah menambah satu ekosistem baru ya kan. Sudah menambah satu bisnis baru ya kan. Boleh ya Ko Jabri ya? Siap. Siap, oke. Ini ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada berarti kita lanjut kok. Oke, ya, sip. Memang kalau urusan barang bekas kurang menarik ya. Kalau itu saya nggak, karena belum nampak hasil kok. Mungkin kalau nanti Oke. sudah nampak hasil Ya, baru kita ceritanya tunjukkan lain. hasilnya ya. Kita tunjukkan Ya. hasilnya. Coba, next. Kita bisa Oke. dibuka slide-nya. Nah, ini baru nampak Nah, hasil ini. ini apa hasilnya ya. Nah, oke, itu ada kursi, itu ada meja makan, itu ada meja konsol, kemudian itu ada lampu dan sebagainya. Kalau sudah jadi seperti ini kan tidak mungkin orang membeli barang saya, tolong timbangkanlah berapa kilo gua beli bawa pulang barangnya, kan nggak bisa gitu ya Christian ya. Ya, benar. Oke, next. Nampak nggak gue ya? Nah, nggak bisa berubah deh ya. Oh, masih sama ya? Masih produknya ini belum berubah. Soalnya udah saya next sih ke produk yang lain. Oh ya, semua teman-teman ada lihat berubah belum ya? Oh, belum ya, sebentar ya ini. Atau internet saya yang agak lambat, tapi harusnya. Oke, saya coba sekali lagi. Oke, udah nampak kok? Belum? Sama sekali belum nampak ya gue ya? Nah, oke, ini sudah nampak. Nah, Oke. ini galeri saya yang sebelumnya sebelum dibubari. Nah, ini dia galerinya, ada meja, ada kursi, ada semuanya lengkap seperti ini. Andai kata rumah kita bisa kita tata seperti ini, saya kira kita nggak usah mengeluarkan hampir ratusan juta untuk membuat sebuah interior design sepertinya. Saya lagi
ada satu rumah baru yang saya baru beli, nanti rencananya di dalamnya semua pakai ini deh. Nah, itu dia. Oke, next. Iya. Nah, Anda boleh lihat segmen lain yang sudah dibuat dari mulai pajangan, ada lampu, ada standing dan sebagainya. Ini cukup besar ruangnya, kita jadikan galeri. Next. Nah, ini yang sangat menarik ya. Kemarin waktu peresmian lokasi kita sama Pak Sopiantan, Pak Bibi, semua tokoh masyarakat sama orang UMKM, kita duduk di sini diskusi, saya tanya, meja kursi ini enak nggak diduduk? Enak sekali, mana? Nanti mau coba, saran saya ke Cafe 51 ya, boleh dicoba duduk. Oh, ini sudah ada berarti di Cafe 51 ya, Go ya? Ya sudah, nanti bisa dipanjat lagi, boleh di ini loh, digenjot-genjot lah. Dites ya, Go ya? Bisa, Kalau rusak uang kembali. Ya betul. Kalau rusak, jadi saya punya garansi ya. Kalau rusak kita ganti ya. Tapi ingat, bukan pengrusakan. Nah itu loh. Kita punya garansi sebenarnya kemarin saya bilang lifetime ya kalau saya berani buat. Oh, lifetime ya? Berarti Iya, seumur tapi hidup ya? Wow. Iya. Nah nanti kita buat produk yang lifetime. Oke, menarik. Nah ini dia yang tadi dari tampak lebih jauhnya Anda coba lihat. Kan jadi sebuah desain interior ya dari barang bekas semua. Mewah nggak? Kayaknya mewah ya saya kira. Kalau hari ini ditanya, kalau udah sampai kayak gini ngasih orang gimana coba ya, Christian? Benar. Nah, seperti ini kira-kira. Maka tadi saya bilang, mungkin Anda belum melihatnya. Ini semua ya, termasuk botol-botol bekas, termasuk meja, kursi. Cuman yang baru itu hanya apa? Kainnya, kemudian nanti mungkin kayaknya saya punya teman ya nanti. Kalau jadi kita buka galeri itu namanya fashion design. Di Kenny namanya toko desainer namanya Kenny Koja, dia juga saya pernah share dan menyuruh dia udah mulai juga berorientasi melakukan upcycling ya dari produk sisa pakaian dia, dan dia sudah mulai coba. Nanti saya minta dia juga ikut mengisi ya nanti di galeri kita seperti itu. Oke, Jadi lebih banyak bahannya ini kardus ya, Go ya? Ya, saya fokusnya kardus. Kenapa? Karena ini lebih mudah didapat dimanapun. Oke, untuk buat satu kursi ini butuh berapa kardus berarti, Go? Paling-paling 5 kilogram. Paling-paling 5 kilogram ya? Iya. Oke, menarik. Kalau tungku-tungkunya itu orang udah nggak laku tuh buang tuh banyak. Oh iya ya? Ya banyak itu pokoknya. Nah, ini Baik. pohon Natal yang pernah saya buat menarik sekali. Dan saya sudah sumbangkan pohon Natal ini di panti asuhan. Ini dari kardus juga berarti ya? Kardus semua, iya. Dan ini bisa dilipat ya kardusnya. Aduh sayang saya nggak kasih tunjuk. Nanti itu bisa dilipat sampai hanya di barisan yang paling tebal yang hijau bawah aja. Jadi cuma 10 ini ya? cm. Iya. Dan bisa disimpan di bawah kolong. Di tempat tidur atau di mana. Jadi pohon Natalnya bisa nggak pakai ini nanti bisa disimpan sampai seperti itu lempengannya. Oke, menarik. Jadi ada lagi nanti produk kalau Anda lihat nanti di Cafe 51 kita ada produk nanti multifungsi. Nah, jadi ada produk yang multifungsi, ada tidak satu fungsi saja tapi banyak fungsi. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Nah, nanti kita akan bahas lagi kreativitas itu seperti apa berjalannya pada saat workshop. Oke, next. Nah, banyak segmennya kemarin di galeri. Nah, ini ada tempat-tempat majalah kita bisa buat. Kemudian ini bisa ada tempat spot foto ya, kita bisa bikin pajangan. Kemudian ada meja kursi itu botol-botol kecap itu ya yang jadi warna hijau. Oh, yang hijau-hijau ini ya, Go ya? Ya. Ini yang paling sering orang buang sebenarnya dia. Iya, cuman 1.000 perak loh kalau beli. Oh iya? Iya, kalau Wow. beli 1.000 biji berapa coba? Paling 1 juta ya, 1.000 ya. Iya. Waduh, itu saya udah bisa buat apa ya? Wah, banyak banget sih sebenarnya. Jadi sebenarnya saya kalau punya rumah ya saya bagusnya buat gini saja sih. Nah, oke, next. Nah, ini siapa ini, Go? ini orang yang membeli produk kita orang Jakarta.
Oke. Oh, ini sebagai tester lah berarti gitu ya. Ya, orangnya gede, saya suruh duduk. Cuma saya sebenarnya minta fotonya yang kalau bisa dia berdiriin. Oh, Tapi diinjak gitu ya. Nah, iya, nanti kita coba di rumah Sidi kita tes injak-injak ya, gue ya. Tapi boleh, enggak, bukan boleh. berarti kita hancur-hancurkan gitu, beda lagi cerita. Ini Bukan, cuma nah, hanya tes tes. kekuatan ya. Tes kekuatan itu bukan pengrusakan kok. Itu Ya. namanya uji. Ya, ini ada produk pertama kita, orang pertama yang beli sebenarnya. Oh, berarti ini harganya berapa pas Koko jual hari itu? Kemarin pertama produk kita, dia belinya lewat Instagram, kita jual kalau nggak salah 3 produk itu sama meja itu 1 juta. 1 juta kursi dan meja ini dari kardus ya, Ko ya? Ya, kardus semua. Oke. Oke, 1 juta ya. kalau untuk kursi dan meja seperti ini yang kursi santai ya nggak terlalu mahal juga sebenarnya ya. Ya, terjangkau lah sebenarnya. Terjangkau. Seperti itu. Ya, oke, next. Nah, tadi mungkin belum keluar produknya, mungkin mereka nggak gitu menarik Interest ya. perhatian. Nah, ini kalau di Jalan Skip kemarin kita buat tes produk mendekor ya. Kalau Anda pernah, tapi udah tutup sih warungnya, namanya Warung Meva. Pernah dengar nggak? Oh, pernah, Warung Meva. Nah, ya, ini kita buat itu semua. Oke. Nah, jadi sebenarnya tempatnya asalnya tuh jelek, terakhir kita bikin ini kayu-kayu itu semua kita buat tuh dari kardus semua. Oh, berarti ini dicat ulang berarti ya, Ko ya? Bukan cat, itu kardus. Oh, kardus, tapi bukannya kardus tuh biasa ada ada merek-mereknya gitu, kayak ada merek Indomie. Bukan, ini kita ambil teksturnya yang di sampingnya. Oh, Nah, jadi oke, dia oke. begini kali kayak ini, dan jadi spot foto mereka, icon mereka, terus kita promosi interest design di sana. Saya malah berpikir ini kayu tadi. Mirip kan? Ah, Iya, sampai mereka tutup ya mereka bongkarlah. Saya bilang kita sudah siapkan testimoni di sana gratis deh, kemarin kita buatin. Nah, ini yang di rumah Citra Bahagia City. Nah, ini yang di bawah itu adalah sudah diproduksi, yang di samping itu desainnya. Nah, itu. Yang terutama yang ada kaca cerminnya itu kan ada bulet-buletan kan? ini ya. Ya itu ya. Jadi ada seperti ini, nampak enggak? Ya sama, inilah produknya barangnya. Nampak ya yang saya pegang. Oh, bentar ya, Ko ya. Mungkin saya stop share dulu. Saya mungkin spotlight Koko biar nampak. Coba boleh dibuka sekali lagi, Ko? Nah, Nah, ini. ya. Nah, ini. Sorry. Mungkin Ini kena ya. virtual background ini. Kok Kena virtual background. Mungkin taruh di depan Koko ini. Nah, depan Koko mungkin baru nampak. Oh ya, ini ya. Nah, ya. Nampak kan? Nampak lah. Tapi nanti boleh dibawa ke rumah Sidi, Ko. Biar nanti Nah, langsung ini lihat lebih langsung. teksturnya tuh. Nah, teksturnya seperti ini. Ini yang saya pasangkan di rumah mewahnya Citra Bahagia City. Satu ini saya hitungkan ke dalam proyek, satu biji ini. Saya jual kalau nggak salah kemarin itu 100.000. Satu ini 100.000, bayangin. Ini modalnya paling mahal, paling nggak sampai 10.000 kemarin. Oh, tidak sampai 10.000 tapi dijual Iya. 100.000 ya, Ko ya. Iya. Soalnya gila itu ya. Iya. Buat sendiri lagi, iseng-iseng. Iya, buat sendiri lagi. Itu kalau nggak salah ada hampir mau 20 biji itu, 2 juta juga saya dapat. Wah, itu nggak sakit tangannya muter-muter terus itu, Ko. Enggak, santai aja sih, kan nggak dipaksain, nggak nyantai sambil buat gitu. Iya, Nah itu iya. sampingnya gitu. Oke, nah itu di produk interior ya, ini udah masuk ke zonanya interior. Nah, ada produk pakai, ada produk ini. Ya, ini juga, ini pun produk interior. Nah, Anda boleh lihat di atasnya itu desain, di bawahnya produk jadinya itu ada anggota saya yang ngerjain. Oh, ini ya. Dia ada anggota saya ngerjain. Keren kan? Iya. Ya, ini kalau nggak salah Estetiknya itu, dapat deh, Ko ya. ya dapat. Dan ini kemarin nilainya puluhan juta. Wow. Nah, menarik sih. Makanya saya bilang kalau kadang saya nggak punya SDM, nggak berani desain terlalu banyak. Nanti tiba-tiba disuruh buat, kan gua nggak punya SDM kan, terakhir nggak siap. Orang kan mau tinggal, mau cepet, mau kapan. Ya, benar. Nah, jadi nanti kalau sudah ada SDM-nya dari sini ya saya tinggal kita bantu aja sih jalan gitu. Sebenarnya jangan takut lah. Mestinya kalau sudah jelas seperti ini harusnya ada jalan keluar. Oke, ini adalah slide terakhir sebelum ada satu terakhir lagi. Maka
kita berharap ya menjadi cahaya hidup masyarakat itu adalah kita berbuat baik itu lewat apa yang kita tahu kita teruskan lagi. Itu ada salah satu orang yang paling gemuk nampak ya, dia berdiri di situ ya, saya suruh injak kursi saya ya, sama sekali nggak ada goyah, malah dia kemarin ada satu kursi yang dari besi suruh naik dia nggak berani. Malah yang dari kardusnya berani gitu ya. Iya, santai kali dia. Saya suruh dia joget-joget di atas, bilang wah kokoh banget gitu loh. Nah, dan kita tidak memakai satu paku pun. Nah, itu, dan ini bisa dibongkar semua, bongkar pasang seperti itu. Nah, ini adalah kita membudayakan sebuah pelatihan, kita mempublikasikan sebuah kebanggaan bahwa kita memakai produk daur ulang. Itu ada Sintanya di sana ya, di bawah ada kemarin ikut. Oh ini Ya. Ibu Sinta ya kan. Iya, oke. Nanti di workshop dia juga jadi volunteernya nih. Oke, next, terakhir nih kayaknya. Nampak gue, ini aku udah buka ini gue yang terakhir. Ya, oke. Nah, ini adalah slide terakhir kita. Nanti juga dari moderator ataupun dari Ketua Sidi akan menyampaikan. Setelah ini kita punya harapan teman-teman hari ini ingin melanjutkan nanti pelatihan kita ya tanggal 21 bisa mendaftar ya lewat hari ini juga lewat ini apa? Lewat grup ya WhatsApp itu ya kira-kira seperti, karena kita sedang mencari volunteer, tujuannya adalah untuk membina masyarakat. Next. Kayaknya sudah slide terakhir. Nah, sudah masuk ke workshop. Ya, ini dia. Inilah sebenarnya yang kita mau sampaikan ya Go ya. Jadi kita buka, ini semua cuma pengenalan. Intinya itu yang paling besar itu adalah di sini sebenarnya. Karena di sini yang baru kita praktik ya Go ya. Iya. Iya, benar sekali. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, nanti di hari Minggu di tanggal 21 November itu dari jam 12 sampai jam 5 kita itu ada yang namanya workshop di Rumah Sidi. Saya buka sekali lagi, sorry. Nah, jadi ada di Rumah Sidi, Jalan Setiajadi nomor 51. Tapi itu berita baiknya karena kita ada workshop, ada berita buruknya. Berita buruknya adalah ini tidak untuk peserta yang terlalu banyak. Kita maksimal berapa orang, Ko? 10 orang. Maksimal hanya 10 orang. Ya, jadi ini hanya maksimal buat teman-teman yang beruntung yang nanti bisa belajar langsung untuk membuat sesuatu dari kardus, oke, untuk menjadi sebuah usaha yang baru. Ya, kira-kira itulah workshop yang nanti akan ada di hari Minggu nanti. Oh, sorry, ternyata ada perubahan jadwal. Dari jam 9.30 sampai jam 5 sore ternyata. Ini kata Bapak Agus Leong katanya pengen ikut, tapi saya sedang di luar kota. Nanti boleh kita pakai Zoom kalau bisa nanti. Cuma kalau pakai Zoom kan nggak bisa praktik ya kan. Agak susah nanti kalau pakai Zoom. Oke, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan buat mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Jamri, kalau boleh. Nih, kata Bro William katanya boleh request dibuat online. Kalau online memungkinkan tidak ya, Go ya? Sudah pernah kita buat, efektifnya kurang. Efektifnya kurang ya. Karena mungkin ini kan namanya workshop, yang artinya workshop itu kan berarti kita ada bekerja di sana, kita ada melakukan sesuatu, ada praktik di sana. Artinya kalau pakai online, praktik itu mungkin bisa berjalan, tapi mungkin tidak maksimal. Makanya mungkin lebih disarankan untuk langsung hadir di tempat, langsung belajar langsung. Nah, buat teman-teman yang mau mendaftarkan diri untuk ikutinya workshop, boleh nanti melalui grup peserta yang teman-teman ada di dalamnya. Oke, jadi di sana boleh Bapak Ibu sampaikan saja kalau memang mau berkenan untuk ikuti workshop ini. Ingat, hanya untuk 10 orang pertama. Ya, apabila nanti kalau Bapak Jamri berbaik hati, mungkin boleh dibuat yang batch kedua. Boleh dibuat yang gelombang kedua lagi 10 orang lagi. Ya kan, karena ini kan kita ada mungkin sekitar 30 orang, berarti ada 3 gelombang lah nanti. Tapi itu kalau Bapak Jamri memungkinkan, ya kan.
Tergantung Bapak Jamri. Kalau ya makanya sekarang kalau Anda mau ya Anda boleh sogo-sogo Bapak Jamri lah. Kasih donasi barang-barang bekas kasih ke beliau ya kan siapa tahu beliau mau. Ya kan kok ya. Oke, Terima Pak. ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semua? Saya rasa semua sudah terpukau lihat produknya kok. Ini nggak sabar mau nunggu produknya langsung ini. Kalau saya sih saya penasaran saja sih sama barang-barang itu. Kalau saya lihat dari gambar kan biasanya kalau saya itu lihat dari gambar nggak gitu lihat oh biasa saja. Tapi kalau lihat langsung saya mau tahu ini memang benar nggak seperti itu. Kadang merasa penasaran itu ada ya kan. Iya, nggak apa-apa. Mungkin kalau nggak ada tertarik untuk belajar, boleh tertarik untuk membeli. Iya benar. Saya adalah orang yang lebih suka konsumtif. Kalau untuk melihat gambar saya suka, tapi kalau disuruh untuk membuat, nah ini yang susah. Ini yang susah karena memang penyakit orang Medan ya, Ko ya. Memang lebih suka melihat daripada membuat ya, Ko ya. Ya, karena produk memang upcycling itu adalah sebuah produk yang mungkin orang menganggap wah ini adalah sesuatu yang rumit ya, rumit. Iya benar. Yang kayaknya susah ya gitu. Terus butuh istilah kreativitas itu cara jalan kerjanya juga seperti apa, bagaimana. Tapi saya yakin ketika kita punya inspirasi dan niat itu ada muncul kadang kan belum mungkin hari ini belum suatu saat akan tergugahkan atau jalan saya kira semuanya akan jalan seperti itu. Biasanya ketertarikan itu ada ketika kita sudah buat satu selesai, satu berhasil itu biasanya ketertarikan itu baru muncul. Benar nggak kok? Iya, benar. Setelah buat satu Kenapa? berhasil, oh bagus ternyata yang saya buat ini. Oh ya udah besok buat lagi gitu. Iya betul. Kalau- Itu ada pencapaian yang namanya sebuah kepuasan. Oke, menarik. Ya. Kok ini ada yang meragukan ini kok. Nggak meragukan sih bercanda ini. Dia mungkin bertanya kok dari Ibu Sri Yuni. Aman dari rayap tidak kok? Nah ini dia. Ini adalah pertanyaan berulang. Saya bilang gini. Pertanyaan ini pertama muncul tahan nggak? Tahan air nggak? Anti rayap nggak? Gitu ya semua ya ini. Oke. Maka saya akan menjawab seperti ini. Kalau ditanya ini tahan rayap enggak, maka pertanyaan saya begini, muncul kembali bagi orang yang konsumtif produk kayu misalnya. Kayu sendiri pun tidak tahan rayap satu. Oke? Kenapa tidak tahan rayap? Karena masa waktu dari anti rayap itu akan habis seperti itu. Tetapi kita akan fokus di dalam produk upcycling ini adalah produk yang disebut nanti adalah produk jadi. Ya, seperti meja, kursi, pajangan itu ada produk jadi. Artinya sebuah produk yang hidup, artinya tidak mati, artinya tidak lengket ataupun tidak bersatu, tidak bergerak lagi ya. Rata-rata kita lebih fokus ke yang bergerak ya satu. Mengakibatkan itu tidak mungkin akan muncul rayap itu bisa lengket ya, artinya mengkonsumtif. Kedua ya. Produk dari upcycling dari misalnya kardus ini kita bicara kardus dulu ya. Nanti produk upcycling itu banyak ya seperti nanti kita bisa dari bahan bekas, dari apa? Dari botol aqua, kemudian tadi Styrofoam bisa juga kok ya. Bisa. Nah, jadi sekarang gini, maka kardus ini kita apain? Kenapa tadi pertanyaan itu keras? Nah, itu dia. Kenapa tahan dipijak gitu loh. Sampai ratusan kilo, itu artinya rayap pun sebenarnya sudah tidak bisa makan. Kenapa? Karena itu kerasnya itu sudah keras seperti halnya sudah diresin. Jadi mirip sudah diresin. Pakai vernis. Jadi sudah kuat. Jadi sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah masuk sampai ke pori-pori. Nah, kalau kayu kan tidak. Kalau misalnya kita buat resin ataupun kita nanti vernis, itu hanya di bagian permukaan. Ketika sudah masa expirednya habis itu dia akan juga bisa dimakan rayap. Jadi sepertinya urusan rayap itu sebenarnya adalah urusan yang sudah klasik ya kalau menurut saya. Jadi sebenarnya tergantung desain dan kegunaannya nanti. Ya. Berarti ya memang produk ini ya kembali lagi ke bahan bakunya karena di bahan bakunya juga dari kardus pasti ada juga kemungkinan itu tapi mungkin kecil ya kok ya. Kecil ya. Kecil dan lama.
Oke. Nah, buat teman-teman ini ada yang banyak yang bertanya nih, kalau mau ikut workshop atau belajar sama siapa daftarnya. Nah, daftarnya itu melalui di grup. Jadi di grup itu sudah kita buka kuncinya. Jadi sekarang bukan hanya admin yang bisa menulis pesan, tapi Bapak Ibu juga bisa menulis pesannya untuk mendaftarkan diri Anda untuk ikuti workshop itu. Kemudian ini dari Ibu Sriuni menyarankan kok, kalau bisa kita buat di video upload di YouTube. Oh ada. Oh, ada juga ya, Ko ya? Ada. Saya sudah hampir rata di semua stasiun televisi udah ada. Oh, jadi tinggal searching nama Ko Jamri di YouTube sudah ada ya? Saya kurang tahu ya, di Metro TV pernah sekali. Kalau di Bingkai Sumateranya dari TV itu paling sering. Kalau produk-produknya pun ada, kemarin sudah ada. Saya lupa ya apa namanya kuncinya, tapi sudah ada. Saya udah share sebenarnya. Nah nanti kalau lebih mau lagi bagi yang mau membuat, mau jadi jualan ya buat aja sendiri namanya. Saya enggak buat hak patennya kok, tenang aja. Berarti produk yang dibuat Ko Jamri itu universal, siapapun boleh. Ya kamu boleh, saya ngajari orang sukarela dan mau buat ya silakan gitu. Ya, ya, ya. Nggak Ini ada yang bagus, ini yang bagus. Berarti produk yang dibuat itu memang 100% untuk mengajarkan orang lain untuk ya go green lah istilahnya ya, Ko ya. Ya. Memanfaatkan barang bekas yang ada. Oke, bagus. Oke, apakah ini dari Bapak Johannes, apakah workshopnya selalu di hari Minggu? Ya, workshopnya itu memang sebenarnya lebih efisien dan efektif itu di hari Minggu. Karena di hari Minggu itulah yang kita bisa punya waktu luang lebih banyak. Seperti workshop kita yang minggu ini kan dari jam 9.30 sampai jam 5. Artinya, ya kita punya waktu banyak untuk belajar. Tapi kalau di hari biasa, takutnya dari narasumber kita juga tidak bisa, dari Bapak Ibu juga sudah capek dengan pekerjaannya masing-masing. Kalau disuruh untuk belajar lagi, tentu peminatnya berkurang. Ya kan, apalagi sudah capek-capek di lapangan, terus disuruh lipat-lipat kardus lagi, ya kan agak susah juga. Maka kita cari waktu yang lebih santai di hari Minggu. Nah, mungkin boleh juga dibawa keluarganya untuk lihat-lihat ya kan galerinya nanti di rumah Sidi di 51 Jalan Setiajadi nomor 51. Nah, ada pertanyaan lain seputar dengan bisnis upcycling ini? Saya ada pertanyaan kok untuk Ko Jamri. Selama Koko buat bisnis upcycling ini, istri tidak marah kok? Karena kan ya satu rumah berarti semuanya itu adalah barang-barang bekas, barang-barang hasil jadi gitu. Awal-awal ada cekcok rumah tangga nggak ya? Kau bicara istri marah, malah saya pas banyak perorongan saya minta dia bantu buat malah. Oh, berarti mendukung ya kok ya? Kemarin mau buat ini, saya bilang ini ada yang pesan nih kaca cermin hiasan dinding 3, saya bilang. Satunya orang beli 350.000, 3 aja itu sebentar kan kita jual sudah 1 juta ya. Saya bilang saya nggak sempat ngerjain kan, saya banyak proyek interior desain gitu ya, tolong bantu potongi dan buatkan ya, soalnya udah terlanjur janji teman sendiri, saya bilang. Pas dia bantu buati selesai ya saya jual gitu. Oh, karena kan ya mungkin nggak setiap istri itu mungkin kasih kok. Nah, ada tipsnya karena ada tipsnya ya kok ya. Gimana? Mungkin bisa diajari kok. Siapa tahu nanti ada yang mau rencana mau buat kan tiba-tiba takut nggak ini istri saya kasih nggak ini ya nanti ya. Enggak, gampang tipsnya. Setelah dia buat ya kan sudah jual, uangnya kasih dia, pasti nggak marah. Intinya uang berbicara berarti. Kalau uang tidak berbicara maka tidak bisa ACC ya kan. Memang prinsip yang saya selalu suka itu adalah lebih bagus minta maaf daripada minta izin. Karena minta izin belum tentu dikasih. Tapi kalau udah buat ya udah minta maaf. Yang penting kan sudah ada hasil. Ya. Iya. Oke, berarti buat teman-teman yang mau mencoba ya kan, siapa tahu di rumah kardusnya banyak mau difungsikan untuk upcycling. Nanti boleh ikuti di workshop kita di minggu ini. Siapa tahu memang itu akan jadi ladang bisnis kita. Karena ingat sekali lagi, bisnis ini mungkin universal ya, Ko. Setiap orang punya kesempatan. Dan bukan hanya diwajibkan untuk kreatif. Saya rasa setiap orang itu punya kekreatifannya masing-masing. Benar ya, Ko ya? Pasti. Ya, seperti yang Ko Jamri bilang itu, memang orang kreatif itu adalah orang yang memang sudah harus siap untuk hidup susah. Karena dari hidup susah itulah dia baru muncul kreatifnya itu dari mana gitu.
Kalau nggak pernah tahu hidup susah, nggak akan tahu bagaimana caranya untuk kreatif. Dan ada beberapa poin yang saya catat dari Ko Jamri dan memang menurut saya bagus sekali dari tentang bisnis upcycling ini. Memang bisnis upcycling ini saya baru menyadari memang bisnis ini jauh lebih mahal daripada barang baru itu sendiri. Apalagi setelah tadi Ko Jamri menyebutkan beberapa barang dia dengan harga, saya merasa itu harganya itu bagi saya lebih lebih reasonable, lebih beralasan daripada saya beli barang-barang dari mungkin dari S Hardware. Karena salah satunya itu yang kita beli itu adalah estetikanya. Kita tidak lagi bicara dengan bahan bakunya, tapi yang kita bicarakan di sini adalah estetika yang ada di dalam barang tersebut. Dan itulah estetika yang membuat harga itu menjadi lebih mahal. Ya kan, Ko ya? Ya. Kalau bahan baku yang seperti Ko Jamri bilang ya kardus berapalah, tapi karena estetika yang membuat itu di dalam ada kekreatifan, yang otomatis harga itu jadi jauh lebih mahal. Apalagi sekarang bisnis ini bukan hanya untuk orang-orang yang cuma kreatif, tapi untuk setiap orang bisa. Ya kan, bahkan tadi Ko Jamri juga sampai ke penjara untuk memberikan workshop ini juga di penjara. Artinya bahkan orang yang mungkin notabene itu hidupnya berantakan, tapi juga mereka juga bisa punya kesempatan untuk belajar hal baru gitu. Makanya ini pas sekali apalagi sekarang kita masuk di revolusi industri 4.0 kan, di mana banyak pekerjaan itu sudah digantikan sama mesin. Apa yang tidak bisa digantikan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kreatif. Itulah pekerjaan yang mungkin tidak bisa digantikan sama teknologi. Salah satunya adalah bisnis upcycling ini. Jadi buat Anda yang tertarik, nanti boleh ikuti workshop CD di Jalan Setiajadi nomor 51 di Cafe 51. Oke, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ko Jamri atas informasinya dan atas ilmunya ini. Luar biasa sekali. Baru kali ini saya lihat peserta itu stay-nya itu luar biasa, antusiasmenya besar kok. Saya nggak tahu ini antusiasmenya karena produknya atau karena harga di dalamnya ini. Semoga karena produknya, harganya yang kedua lah ya mungkin ya. Nah sebelum kita tutup sharing kita hari ini, saya mau minta kesediaan dari para peserta untuk turn on the camera, untuk buka kameranya karena kita mau foto bersama, ya kan? Foto kenang-kenangan, siapa tahu nanti kita jumpa di jalan, ya kan? Bisa say hi lah. Oke, boleh kita buka kameranya semua teman-teman? Oke, dari panitia Bro Satria sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Oke. Cukup Bro Satria? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih dari pihak CD Medan karena telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ko Jamri atas waktunya dan ilmunya, luar biasa sekali. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi nanti di hari Sabtu dan pastikan buat teman-teman untuk segera daftarkan diri Anda sekarang. Jangan langsung tidur, langsung cek dulu ke grup peserta, pastikan nama Anda masuk dulu di dalam. Kalau sudah masuk baru Anda boleh tidur dengan tenang. Kalau belum, jangan tidur dengan tenang dulu. Ya, saya Christian mohon undur diri. Sampai jumpa di hari Minggu. Bye-bye. Terima kasih ya. Terima kasih kembali, Ko. Promosinya luar biasa. Memang tugas moderator tuh memang seperti itu. Saya pun bingung. Kita sama-sama bingung, Ko. Yang penting biar tak bingung, kita lihat hari Minggu nanti. Siap. Mudah-mudahan. Ko Christian ya. Ya, gimana, Ci? Terima kasih ya, bagus banget. Sama-sama, Ci Sri. Sama-sama. Ini nggak ada yang mau live ini ya? Kayaknya masih mau stay ini ya? Atau kita lanjut sampai jam 12 ini? Cuman workshopnya itu ya, 1 hari aja ya, tanggal 21 hari Minggu ya, Iya. pagi. Iya, benar. 1 hari aja. Ya, Kalau tambah nanti harganya berbayar lagi, Ci. Nambah lagi nanti harganya. soalnya waktunya kan udah deket banget, jadi kan udah ada janji, jadinya kan sulit jadinya.
karena Ya. udah ada janji gitu. Benar. Hidup itu pilihan kok, Ci. Kalau misalnya ada kesempatan lagi, nanti mudah-mudahan berjodoh jadi bisa belajar dengan Boleh, Coach boleh. Yati. Boleh. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung dan kita akan berjumpa lagi di hari Minggu. Sampai jumpa di hari Minggu semuanya. Bye-bye.